Oke. Baik, salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya mengucap syukur bahwa sesuai dengan undangan saya dan informasi yang saya sampaikan, baik di live saya tadi malam di channel saya ini maupun di Facebook tadi, bahwa pada malam ini kurang lebih jam 20.30 waktu Indonesia Tengah, berarti saudara-saudara yang di Indonesia Barat jam 19.30, setengah 8 lah. Saya tahu baru pulang sibuk. Dan malam ini saya mengucap syukur bahwa ada satu topik menarik yang akan saya angkat bersama tamu istimewa yang saya bersyukur beliau ada waktu untuk ada bersama dengan saya, yaitu Pak Max Vio. Selamat malam Pak Max Vio. Salam, selamat malam Pak Mel. Bagaimana kabar, kesibukan, keluarga? Ya, puji Tuhan baik-baik. Kami semua sehat-sehat, keluarga sehat, istri anak-anak sehat. Puji Tuhan. Kami semua sehat. Ya. Baik, pemirsa, saya bersyukur bahwa pada saat ini saya dapat kembali berbagi berkat kepada saudara melalui video-video dan termaksud live streaming yang sedang berlangsung di channel kami ini. Dan topik yang akan kami ambil adalah mengapa saksi Yehova harus dihapuskan dari Indonesia, atau mengapa saksi Yehova tidak boleh ada di Indonesia. Tentu ini tema harus dicerna secara sehat, karena bagaimanapun sekarang saksi Yehova itu legal di Indonesia. Nah, kalau saya pribadi sering berjumpa dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang Kristen dari berbagai sinode, khususnya dalam naungan Protestan ya. Protestannya kan anaknya banyak, GBI, Pentakosta, itu kan anak Protestan semua. Dan tidak sedikit orang Kristen yang kewalahan ketika berhadapan dengan saksi Yehova. Karena secara jujur, saksi Yehova punya semangat yang sangat tinggi untuk menyebarkan ajarannya. Bahkan mereka pakai pola door to door. Mereka berani buka lapak di taman-taman, di pasar-pasar, kasih buku mereka secara gratis. Jadi dari sisi semangat, mereka sangat bersemangat untuk menyebarkan ajaran mereka. Dan akhirnya tidak sedikit saudara-saudara bahwa orang-orang dari kalangan Kristen, Protestan, dan mungkin Katolik juga kewalahan ketika berhadapan dengan saksi Yehova. Karena mereka ini sangat hafal ayat, sejauh mata memandang mereka sangat pintar berdiskusi. Dan hal ini kami ketemu di mana-mana saudara-saudara. Maka bagi saya siaran langsung ini akan sangat bermanfaat bagi Anda yang mau belajar. Bagi Anda yang mau tahu kenapa kok saksi Yehova ini sebaiknya jangan ada di Indonesia. Ada dua alasan besar yang akan kami bahas, yaitu dari sisi teologisnya dan sesuai tema tentu yang sangat penting dari sisi hukumnya atau yuridisnya. Saya pribadi tentu banyak belajar Pak Max, tapi saya kenal Anda dan beliau adalah seorang yang saya kenal sudah cukup lama, persahabatan kami mungkin belasan tahun, dan saya melihat beliau ini terpanggil untuk berurusan dengan mengkanter penyebaran saksi Yehova. Dalam hal ini ajarannya, keberadaannya di Indonesia, NTT, Kota Kupang dan sekitarnya. Dan khusus penganut saksi Yehova NTT pasti hafal ini. Pak Max Vio ini seorang warga Gemitulen, mantan ketua pemuda klasis warga Gemit klasis Lobalain, dan istrinya seorang vikaris Pak ya, yang nanti akan ditabiskan menjadi seorang pendeta di wilayah Gereja Masehi Injili di Timor. Nah Pak Max Vio, saya tahu bahwa Anda punya passion yang sangat kuat untuk berurusan dengan saksi-saksi Yehova. Malam ini Pak, dari dua hal besar itu, secara teologis dan secara yuridis itu, kita akan berbicara supaya semua saudara yang ikut bisa tahu dan juga bisa diskusi. Dan khusus yang mau tanya jawab, kami menyediakan WA ya. Saudara bisa WA kami di 0811 383
1501. Sekali lagi 0811 383 1501 ya. Anda boleh WA di situ dan sebisa mungkin sesuai topik saja supaya kita bicaranya lebih enak ya. Oke, Pak Max, silakan Pak. Saya rasa Bapak lebih paham saksi Yehova, silakan berbagi Pak. Baik, terima kasih Pak Mel. Bicara tentang saksi Yehova di Indonesia, ini masalah yang sudah sangat lama sebenarnya. Jadi bukan lagi masalah baru, bukan masalah kekinian begitu ya. Nah, masalah saksi Yehova ini mungkin sebelum kita bicara ke soal bagaimana pandangan teologisnya atau bagaimana ajaran tentang saksi Yehova dan juga bagaimana pandangan kita tentang saksi Yehova dalam konteks yuridis atau konteks hukum, mungkin sedikit gambaran atau sedikit informasi awal terkait dengan sejarah saksi Yehova. Ya, itu semacam informasi awal pengantar bagi kita sehingga kita bisa paham seperti apa saksi Yehova ini. Betul. Nah, saksi Yehova ini sebenarnya sebuah kelompok atau ajaran yang lahir di Amerika. Di Amerika, Pak. Lahir di Amerika kurang lebih tahun 1876. 1876 yang dimana dibawa oleh seorang pendiri pertama saksi Yehova namanya Charles Russell. Ya, Charles Russell ini sendiri awalnya seorang penganut gereja Presbyterian Amerika. Dia sejak masih muda, dia seorang yang boleh dibilang free thinker, jadi pemikir bebas ya. Oke. Pemikir bebas, tapi dia bergereja pada satu gereja namanya Presbyterian Church di Amerika. Nah, kemudian dalam pelayanan atau dalam kehidupan dia bergereja itu, dia seringkali berdebat atau seringkali berbeda pendapat dengan pendeta-pendeta di sana, pimpinan-pimpinan gereja di sana. Nah, salah satu yang menjadi alasan perdebatan yang sengit antara Charles Russell dan para pimpinan gereja di Amerika waktu itu adalah tentang keberadaan neraka. Tentang keberadaan neraka. Ya, jadi menurut Russell ini dia berimajinasi atau berpikir keras bahwa Allah ini kan maha kasih. Betul. Kalau Allah maha kasih, mana mungkin Allah yang maha kasih harus menghukum manusia selama-lamanya di neraka? Di manakah kemahakasihan Allah itu? Sehingga karena itu maka dia lalu berpikir bahwa kalau memang Allah maha kasih, berarti neraka tidak ada dong, gitu. Tempat penghukuman kekal itu tidak ada. Ya, nah dari pemikiran-pemikiran yang boleh dikatakan liar seperti ini, lalu pada akhirnya dia bentrok pandangan dengan beberapa pimpinan-pimpinan gereja di mana dia bergereja. Nah, lalu pada akhirnya satu ketika dia memilih untuk keluar dari gereja Presbyterian. Dan ketika dia keluar dari gereja Presbyterian, kemudian dia membentuk sebuah kelompok sendiri. Jadi membentuk sebuah kelompok sendiri yang Bible Study Society namanya. Jadi perkumpulan siswa-siswa Alkitab. Jadi di mana perkumpulan itu dia kumpul teman-temannya, kumpul komunitasnya, kemudian komunitas itu diberi nama Bible Study Society. Jadi Bible Study Society artinya perkumpulan siswa-siswa Alkitab. Di mana dia sendiri, Charles Russell sendiri menjadi pemimpin daripada kelompok itu. Jadi ingat ya Waloni saya. Ya, kira-kira seperti itu. Dia menjadi pemimpin dari kelompok Bible Study Society ini. Nah, kemudian dia mengajarkan banyak ajaran-ajaran dia terhadap kepada anggota-anggotanya, anggota-anggota komunitas itu, anggota kelompoknya. Nah, lalu berjalannya waktu itu ada satu orang lagi yang kemudian bergabung di dalam kelompoknya yang bernama Joseph Franklin Rutherford. Joseph Franklin Rutherford. Nah, Joseph Franklin Rutherford inilah yang kemudian menjadi pemimpin kedua saksi Yehova setelah Charles Russell ini. Nah, di zaman Joseph Franklin Rutherford lah sebenarnya baru nama saksi Yehova itu resmi dipakai. Jadi sebelum Joseph Franklin Rutherford, masih zaman Charles Russell, itu nama yang dipakai adalah Bible Study Society. Jadi perkumpulan siswa-siswa Alkitab. Belum resmi dipakai nama saksi Yehova atau Jehovah's Witness dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Jadi baru di era kepemimpinan saksi Yehova yang kedua yakni Joseph Franklin Rutherford, barulah nama resmi saksi Yehova itu dipakai. Nah, lalu itu sekilas sejarah bermulanya saksi Yehova di Indonesia, di dunia. Itu sekaligus bukti kepada pemirsa bahwa memang Anda sangat mengerti. Jadi kita sedang berbicara dengan seseorang yang memang panggilannya ke sana sampai sejarahnya Anda hafal benar, Anda paham benar. Lanjut Pak. Baik, terima kasih. Lalu beberapa kali kepemimpinan itu terus berganti. Ada mulai dari Charles Russell, kemudian Joseph Franklin Rutherford, Nathan Homer Knorr, ya, William Franz dan lain sebagainya, Don Adams dan lain sebagainya. Ada banyak pemimpin-pemimpin setelah itu. Nah, dari sejarah itu kemudian saksi Yehova berdiri menjadi sebuah lembaga di Amerika. Ketika berdiri menjadi sebuah lembaga di Amerika, lalu pada akhirnya
kantor pusat mereka itu dinamakan Watchtower atau menara pengawal. Nah, Watchtower atau menara pengawal di kota Brooklyn ya, itu kemudian pada akhirnya salah satu majalah mereka itu namanya Menara Pengawal. Salah satu majalah ya boleh dikatakan literatur saksi Yehova dalam bentuk buku atau traktat atau majalah itu namanya adalah Menara Pengawal. Watchtower itu menunjukkan kepada kantor pusat mereka di sana. Betul. Kantor pusat mereka di Amerika Serikat. Dan puji Tuhan Pak, saya sudah pernah sampai Luar biasa. di kantor pusat itu waktu Luar saya biasa. ke Amerika, saya ke New York, di Brooklyn itu saya enggak tahu. Gedungnya tinggi sekali, ada jam besar di sana. Ya, benar. Lalu kemudian saya tanya ini gedung apa? Waktu saya di Brooklyn itu, lalu mereka bilang ini kantor pusat saksi-saksi Yehova dunia. Ya, itu artinya bahwa ketika saya sampaikan malam ini, itu langsung menyambung atau connect Karena saya sudah lihat langsung, dengan apa yang pengalaman dari Pak Pendeta sendiri. Betul. Ya, jadi itu sekilas tentang sejarah. Lalu mungkin kita bertanya bagaimana ceritanya kelompok ini yang ada di Amerika sana, terus bagaimana mungkin ceritanya sampai dia ada di Kupang, ada di NTT, ada di Indonesia. Nah gitu. Jadi kemudian perkembangan kelompok ini makin hari makin pesat ya. Namun sebelum saya bicara tentang perkembangannya, saya sedikit sampaikan lagi bahwa Charles Russell ini sendiri ketika dia setelah keluar dari gereja Presbyterian, dia sempat juga bergabung dengan kelompok Advent sebenarnya. Gereja Advent ya. Sempat bergabung dengan kelompok Advent waktu itu. Nah kemudian dalam pemahamannya Charles Russell sebagai pendiri pertama saksi Yehova ini cukup dipengaruhi oleh ajaran Arianisme sebenarnya. Ajaran Arianisme yang dicetuskan oleh seorang yang bernama Arius, yang kemudian ditetapkan sebagai bidat oleh Konsili Nisea Konstantinopel tahun 325 Masehi itu. Betul. Nah, pandangan-pandangan Arianisme inilah yang kemudian juga dianut oleh Charles Russell. Itulah sebabnya salah satu ciri khas ajaran Arianisme yang anti Tritunggal, yang anti Trinitas, itu kemudian diadopsi oleh Charles Russell. Betul. Juga diambil atau diadopsi oleh Charles Russell. Itulah sebabnya kenapa sampai hari ini Saksi Yehova menjadi salah satu kelompok yang anti terhadap Tritunggal, anti doktrin Tritunggal, tidak percaya pada Allah yang Trinitas, tapi mereka percaya kepada Allah yang satu. Bukan hanya sekedar istilahnya. Bukan sekedar istilah. Ajarannya mereka tolak. Betul. Bukan hanya istilah, tapi konsepnya mereka tolak. Nah, karena itu ini ada keterkaitan antara ajaran Arianisme yang telah ditetapkan sebagai bidat atau ajaran sesat oleh Konsili Nisea waktu itu tahun 325 Masehi. Dan kemudian pemunculan kembali Saksi Yehova dewasa ini ya di 1800-an sampai ke tahun 2000-an ini, itu sebenarnya kan pemunculan kembali dari semangat Arianisme yang lalu sebenarnya. Jadi Arianisme dalam wajah baru di era modern sebenarnya Saksi Yehova ini. Nah, lalu dari ketika berkembang di Amerika, kemudian Saksi Yehova kemudian terus berkembang sampai ke Australia. Sampai ke Australia dan pada tahun 1931 oleh tim Saksi Yehova Australia kemudian melanjutkan misi mereka di Indonesia. Mereka melanjutkan misi mereka dari Australia datang ke Indonesia menumpang sebuah kapal yang namanya Light Bearer. Sampai kapalnya aja dia tahu. Lanjut Pak. Nama kapal ini Light Bearer yang artinya pembawa terang, ya, pembawa terang. Jadi Light Bearer artinya pembawa terang. Nah, kapal yang mereka tumpangi ini kemudian ada Bill Hunter, Clem Deskam dan lain sebagainya, ada tokoh-tokoh itu yang kemudian masuk ke Indonesia. Di era Indonesia belum merdeka waktu itu, tahun 1931. Kemudian mereka memulai pelayanan mereka itu atau misi mereka itu berkembang di Pulau Jawa. Jawa dan juga masuk ke Sumatera. Masuk ke Sumatera. Nanti di 1954 ya, 51, 52, 53, 54 itu baru misi mereka lanjut ke NTT. Ya. Jadi mulai masuk ke NTT itu kurang lebih 1954. Ya. Jadi awal mulanya itu seorang yang bernama Andreas Tan, ya, seorang bernama dari Surabaya datang ke Kupang, Andreas Tan, ya. Dia bersama istrinya datang ke Kupang dalam misi pelebaran Saksi Yehova di Kupang waktu itu. Lalu kemudian mereka berhasil mempengaruhi beberapa orang lokal di Kupang untuk kemudian bergabung dengan kelompok mereka. Siapa itu orang-orang di orang pertama di NTT yang menjadi seorang Saksi Yehova itu namanya Thomas Tubulau. Ya. Thomas Tubulau. Ya. Itu orang Sumba, Timur, Alor. Kurang paham juga orang mana, tapi pokoknya NTT marganya ya? Tubulau, ya. Thomas Tubulau itu dia menjadi orang yang pertama kali menerima kelompok Andreas Tan ini masuk ke NTT di Kupang. Nah, kemudian karena Andreas Tan ini hanya beberapa saat di Kupang, kemudian dia balik ke Surabaya, baru diutuslah seorang berkebangsaan Kanada yang namanya Peter van der Hagen. Ya.
Peter van der Hegen ini kemudian datang ke Kupang. Nah, dari Peter van der Hegen ini kemudian mulai menyebar di sekitaran Kupang dan beberapa wilayah sekitar di Kupang. Termasuk seorang guru SD di Amarasi kalau tidak salah itu, yang namanya Nimrod Titibaki. Ya. Nimrod Titibaki itu anak nama Timor yang sejati, Oto Giling tidak mati. Ya, kira-kira ada istilah-istilah seperti itu ya. Nah, jadi Pak Nimrod Titibaki ini kemudian pada akhirnya bergabung menjadi seorang saksi Yehova. Iya. Nah, kemudian setelah Nimrod Titibaki ada juga tokoh-tokoh yang lain namanya Yakob Mbuik. Ya, dengar-dengar sudah almarhum. Ya, beliau di sekitaran Maulafa Tofa sini ya. Oke. Ya, itu sudah katanya sudah almarhum menurut informasi yang saya dengar. Tapi beliau termasuk orang-orang awal yang kemudian bergabung dengan kelompok ini di Kupang. Nanti setelah di Kupang dulu baru kemudian pergerakannya itu mulai ke Alor, ke Sumba, Rote, Sabu dan lain sebagainya. Siap. Mereka mulai bergerak ke sana kemari. Itu masih sejak tahun 1954. Itu sudah ada bibit cikal bakal bertumbuhnya saksi Yehova itu di Kupang, di NTT. Begitu Pak Mel. Ya. Iya. Jadi saudara pemirsa, ini sejarah yang sangat dikuasai oleh Pak Max Vio. Beliau ini bukan pendeta, saudara-saudara. Beliau ini seperti saya bilang memang terpanggil khusus untuk betul-betul berurusan, berhadapan, mengkanter dan secara transparan membukakan alasan-alasan kuat mengapa saksi Yehova ini tidak boleh kita terima. Karena saudara mau tidak mau dari sejarah tadi saja, saudara lihat mulai dari Amerika menyebar ke seluruh dunia dan beliau coba tarik benang merah sampai menuju NTT. Padahal sebenarnya penjabaran ke seluruh dunia itu luar biasa sekali saksi Yehova ini. Artinya begini, bahwa kalau orang Kristen tidak hati-hati, saya percaya hanya dua kemungkinan Pak ya. Dua kemungkinan. Orang Kristennya yang masuk saksi Yehova atau saksi Yehova pemahamannya masuk ke dalam diri orang Kristen. Makanya jangan heran Pak. Ada orang masih di GSDA tapi otak, pikiran, doktrin, pemahaman sudah saksi Yehova. Dia masih di GBI, dia masih di GPDI atau GMIT atau HKBP, GPIB dan lain sebagainya. Tapi ketika dia buka ruang untuk saksi Yehova berdialog, apalagi Pak, minta maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi kalau kita tuh tidak ada pemahaman Alkitab di gereja kita. Saya dari pengalaman saya jadi pendeta dan saya salah satu pendeta yang sering mengangkat atau menyinggung kelompok ini dalam khotbah-khotbah saya betul-betul berusaha mengingatkan, ayo jemaat, begitu. Begitu Pak Max. Jadi kita mau lanjut Pak Max lebih dalam tentang dua alasan terbesar sesuai tema kita ini. Ya, siap. Kenapa harus dihapuskan dari Indonesia Pak? Ya, terima kasih Pak Mel. Terkait dengan masalah saksi Yehova kita bisa menyerotinya dari dua sudut pandang atau dua perspektif ya gitu. Yang pertama perspektif teologis. Ya, kita akan coba beri perhatian kita kepada sudut pandang teologis terhadap saksi Yehova ini. Iya. Ya. Nah, bahwa pemunculan saksi Yehova dengan sejumlah ajaran-ajarannya itu tidak saja berbeda dengan kekristenan secara umum, tapi bahkan bertentangan. Ya. Bukan hanya berbeda, tapi bertentangan. Ada perbedaan antara berbeda dan bertentangan. Iya, Pak. Bahwa berbeda saja belum tentu semuanya salah, ya. Betul. Atau salah satu salah. Tapi yang namanya bertentangan pasti ada yang salah, ada yang benar begitu. Nah, di dalam pertentangan ajaran ini misalnya saksi Yehova tidak percaya Yesus adalah Allah. Saksi Yehova tidak percaya Yesus adalah Allah. Ya. Nah, kekristenan percaya Yesus Allah. Ini bukan berbeda saja tapi bertentangan. Kenapa? Karena kalau berbeda itu artinya dua-dua bisa benar. Betul. Dua-dua bisa salah, dua-dua bisa benar. Contohnya. Ya, dua-dua bisa benar, dua-dua bisa salah. Betul. Ya kan? Jadi Yesus adalah Tuhan, benar. Yesus bukan Tuhan, benar juga. Ini kan secara logika kacau nih. Satu, ini pertentangan, ini kontradiktif. Artinya bahwa kalau ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan itu benar, maka yang bilang bukan Tuhan harus salah. Kan begitu? Atau sebaliknya. Kalau faktanya Yesus bukan Tuhan atau bukan Allah, maka yang percaya bahwa dia adalah Allah harus salah dong. Kita yang salah. Kan tidak bisa dua-dua benar. Kan tidak mungkin Yesus adalah Allah sekaligus bukan Allah. Yesus adalah Tuhan sekaligus bukan Tuhan. Tidak mungkin Pak Mel adalah seorang manusia sekaligus bukan manusia, kan begitu? Tidak itu bisa. Kontradiksi, itu bertentangan begitu ya. Jadi dari perspektif teologis ya,
Ajaran saksi Yehova itu ada cukup banyak yang bertentangan dengan kekristenan secara umum. Misalnya yang pertama sekali terkait dengan Tritunggal dulu ya. Siap. Kenapa kita bicara Tritunggal? Karena memang salah satu doktrin yang paling bertentangan dengan kekristenan itu adalah soal Tritunggal. Doktrinnya Doktrinnya saksi Yehova Pak ya. Pandangannya saksi Yehova, doktrinnya saksi Yehova yang memang betul-betul sangat kontras, sangat kontradiksi dengan ajaran kekristenan itu, yakni terkait dengan doktrin Tritunggal. Ya. Nah, saksi Yehova ini kan seperti yang saya bilang tadi, pemunculan kembali dari Arianisme. Betul. Ya. Wajah baru Arianisme di era modern. Dan itu adalah sekte yang Bapak bilang ditolak melalui konsili Nisea ya tahun 325 Masehi. Ya, benar. Ini wajah barunya. Ya, wajah barunya. Jadi karena dia pemunculan sebagai wajah baru, maka doktrinnya itu dibawa kembali, dibawa masuk lagi dalam sini, yakni anti Tritunggal. Padahal kekristenan yang Alkitabiah itu percaya terhadap doktrin Tritunggal. Kita percaya Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, benar, ya. Satu hakikat, tiga pribadi, ya. sederajat, setara. Benar. Kalau saksi Yehova pandangannya? Pandangannya saksi Yehova terkait Tritunggal, mereka hanya percaya satu Allah, satu pribadi yang namanya Yahweh atau Yehuwa. Yesus adalah ciptaan dari Yehuwa. Oke. Yang diberi mandat ilahi. Jadi Yesus itu putra Allah yang diciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Oke. Ya, diciptakan pertama kali oleh Yahweh. Terus siapa Roh Kudus? Roh Kudus bukan pribadi, Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah. Itu pandangannya saksi Yehova. Ya. Siap. Jadi saksi Yehova mengajarkan hanya satu-satunya Allah yang benar yang namanya Yahweh atau Yehuwa. Lalu Yesus sendiri adalah putra yang diciptakan. Dan bukan pencipta. Bukan pencipta. Karena dia diciptakan maka sudah jelas bukan pencipta. Maka sudah jelas bukan Allah. Gitu. Karena diciptakan. Nah kemudian Roh Kudus adalah tenaga aktif daripada Allah, tenaga aktif dari Yahweh. Ya. Nah jadi ketika mengutus seseorang seperti diberi kewenangan, diberi kuasa itu seperti itu, diberikan tenaga aktifnya begitu. Jadi pandangannya saksi Yehova seperti itu. Ya. Nah karena itu dari pandangan saksi Yehova yang seperti itu jelas bertolak belakang dengan ajaran gereja atau ajaran kekristenan yang mainstream yang secara umum berpegang teguh kepada doktrin Tritunggal yang sebenarnya sudah teruji berabad-abad lamanya. Betul. Ya. Jadi kebenaran tentang Trinitas atau tentang Tritunggal itu dapat digugurkan. Tidak dapat digugurkan dan bahkan ini sejarah sudah membuktikan. Diuji dari satu ajaran ke satu ajaran yang lain, dari satu bidat ke satu bidat yang lain, diuji sepanjang zaman. Tapi sampai hari ini pun kebenaran itu tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena memang benar bahwa ajaran Tritunggal betul-betul berfondasikan dari kebenaran Alkitab sebagai firman Allah. Iya, nah, jadi memang Pak Max, kita tahu ya pemirsa bahwa Tritunggal ini kan satu doktrin yang sangat mendasar, sangat eksklusif di dalam gereja Kristen. Benar atau tidaknya Tritunggal ini sangat berpengaruh kepada doktrin-doktrin yang lain, benar, Pak ya. Benar. Kalau Tritunggal salah, maka jelas. Doktrin tentang Yesus adalah Allah salah. Kalau Tritunggal itu tidak benar, maka doktrin tentang Roh Kudus adalah pribadi. Penolong itu salah semua, sebab cuma tenaga doang dia bilang Pak. Dan kalau tidak salah Pak Max, memang itu tertuang di beberapa ayat Alkitab versi saksi Yehova yang sudah merubah Pak. Misalnya Yohanes 1 ayat 1-nya. Saudara kalau di rumah saudara itu ayat mudah dihafal. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi kalau saksi Yehova punya kayaknya lain Pak. Firman itu adalah suatu Allah. Kenapa suatu Allah? Dan A huruf kecil yang bermakna merendahkan status Yesus. Allahnya Yesus. Ya. Sehingga karena itu dia tidak bisa disejajarkan atau disetarakan dengan pribadi Yahweh atau pribadi Bapa. Kenapa? Karena disebut suatu Allah dengan A kecil yang berarti ya tidak disamakan atau tidak disederajatkan. Jadi di bawah Allah, di atas Nabi lah. Levelnya malaikat mungkin ya. Bahkan benar, menuduh Michael. Penghulu malaikat. Nah, jadi pandangannya saksi Yehova tentang Yesus itu sebenarnya kacau balau juga karena mereka bilang Yesus adalah malaikat Mikael misalnya. Penghulu malaikat ya kan. Kemudian dia putra yang diciptakan dan lain sebagainya. Jadi pandangan mereka Allah kecil dan lain sebagainya. Ya. Itu merendahkan Yesus ya. Merendahkan. Dan
terkait dengan doktrin Tritunggal ini seperti yang saya bilang tadi, itu betul-betul kontradiksi dengan ajaran kekristenan yang alkitabiah. Siap. Nah, karena itu semua orang Kristen yang bertanggung jawab, orang Kristen atau warga gereja yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang Tritunggal, Allah yang Trinitas, tidak boleh terganggu atau tidak boleh disesatkan oleh pandangan-pandangan yang seperti ini. Tidak boleh dikacaukan pemikiran mereka atau pemahaman mereka terhadap Allah Tritunggal karena dipengaruhi oleh ajaran-ajaran saksi Yehova seperti ini. Kenapa? Karena ajaran saksi Yehova sebenarnya sudah betul secara sejarah itu sudah dinyatakan sebagai ajaran sesat bahkan sejak tahun 325 Masehi. 325 Masehi sampai sekarang. Ya, Wih, berabad-abad lamanya. berabad-abad. Dan karena itu masa kita sudah semakin maju, semakin modern, kok terpengaruh lagi dengan doktrin sampah seperti itu? Ya? Betul. Doktrin yang sudah dicampakkan di dalam tong sampah sebenarnya. Betul. Doktrin anti Tritunggal itu. Betul. Itu sudah dinyatakan sebagai bidat, sudah dinyatakan sebagai doktrin yang sesat ya Iya. oleh gereja dan otoritas gereja waktu itu yang menyatakan itu. Dan bukan hanya otoritas gereja, tapi Alkitab sendiri ya mengajarkan demikian, mengajarkan bahwa Allah ini Allah yang Tritunggal. Betul. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Betul. Ya. Ada cukup banyak fakta dan data di dalam Alkitab yang bicara tentang ketritunggalan Allah. Betul. Meskipun istilahnya tidak ada di dalam Alkitab. Tapi konsep dan ajaran dasar itu ada di dalam Alkitab. Lalu kekristenan yang bertanggung jawab itu tidak selalu hanya mendasarkan ajarannya pada secara letterlek begitu. Artinya eksplisit. tidak harus ada ayat eksplisit yang menyatakan seperti itu baru itu dipercaya sebagai kebenaran. Tidak. Betul. Tapi konsepnya dan itu satu kesatuan. Ya. Dan Jadi, Tritunggal itu adalah hasil kesimpulan dari seluruh kesatuan. Akumulasi data-data tentang ada sisi keesaan Allah. Benar. Dan sisi kejamakan Allah. Benar. Maka itu adalah kesimpulan dari seluruh data itu. Ya. Begitu. Dan karena itu kekristenan yang bertanggung jawab kan tidak mencomot ayat. Betul. Comot satu ayat lalu membuang ayat yang lain. Tidak. Betul. Tapi melihat, mensurvei semua ayat. Komprehensif. Ya, melihatnya secara berimbang, secara komprehensif, barulah kemudian diambil kesimpulan. Nah, karena itu kesimpulan tentang Trinitas itu adalah kesimpulan yang tidak terbantahkan oleh Tidak bisa. Alkitab. Setuju, Ya. Pak. Nah, karena itu jangan percaya ajaran saksi Yehova yang anti Trinitas itu, ya. Dan saya lihat ya Pak Maksya dan pemirsa semua, saya punya kekhawatiran ada beberapa ajaran yang sekarang lagi viral di YouTube, di media sosial, kayak mulai tolak ini Tritunggal gitu loh. Saya punya kekhawatiran jangan-jangan mereka pernah buka ruang bagi kelompok ini dan ajarannya ya. Dan akhirnya ya terkontaminasi lalu mereka bikin gaya baru, bukan Tritunggal lagi tapi Dwi Tunggal. Bisa jadi. Atau Jesus only Ya, kayak begitu Pak. ya. Bisa jadi seperti itu karena memang harus diakui bahwa penetrasi ajaran saksi Yehova itu masuk secara masif ya ke kalangan jemaat dan lain sebagainya. Apalagi ya kita tahu sekarang bahwa untuk mengakses sebuah informasi tentang ajaran itu tidak harus baca buku, tidak harus. Gampang Begitu main sekarang. handphone tiba-tiba ada kiriman dari grup WA lah, dari Facebook lah, dari segala macam. Begitu banyak ajaran itu bisa masuk. Sehingga kalau orang Kristen tidak punya filter yang baik, tidak punya dasar kebenaran yang sungguh-sungguh, maka dia tidak mampu memfilter ajaran-ajaran ini. Sehingga dengan demikian dia mudah terpengaruh. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mel bahwa bisa jadi ada orang-orang yang kemudian mencoba membuka ruang terhadap ajaran-ajaran itu atau mungkin saja pernah mempelajarinya secara otodidak, secara pribadi atau seperti apa, lalu pada akhirnya mereka ikut terseret ke dalam pemahaman yang salah seperti itu, yang sesat seperti itu. Nah, oleh karena itu hal pertama yang ingin saya tegaskan dari sisi teologis terkait dengan saksi Yehova ini jelas adalah soal pada Tritunggal ini, yang jelas-jelas bertolak ke belakang. Nah, karena itu menjadi aneh kalau kemudian saksi Yehova yang jelas-jelas menolak Yesus adalah Tuhan, menolak Tritunggal itu kemudian digabungkan di bawah naungan Bimas Kristen. Betul. Kristen itu sendiri artinya pengikut Kristus. Artinya tidak ada kekristenan yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Tidak ada kekristenan yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Betul. Kalau kekristenan tidak percaya Yesus Tuhan itu bukan Kristen, ya. Kalau ada sinode atau pendeta yang tidak mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dalam pengertian setinggi-tingginya, maka jelas itu bukan Kristen. Secara substansi, ya, itu jelas bukan Kristen. Dan karena itu menjadi aneh kalau saksi Yehova yang secara substansi bukan Kristen itu digabungkan di dalam Bimas Kristen, ya. Makanya karena ada kemiripan. Betul.
Ya? Betul. Hanya karena ada kemiripan, lalu kemudian digabung di situ. Ya. Nanti sebentar kita akan bahas terkait dengan dari sudut pandang yuridisnya seperti apa. Tapi paling tidak bahwa ini menjadi sesuatu yang jadinya aneh dan dilematis sebenarnya. Kenapa? Karena dia bukan Kristen tapi digabung di dalam kelompok Bimas Kristen. Ya. Betul. Ya. Nah, saya Dia kasih bikin contoh. agama sendiri. Saya kasih kayak contoh. Ya. Saksi Yehova kan salah satu ajarannya juga kan tidak merayakan Natal. Tapi semua gereja Kristen, ya mungkin ada 1-2 kelompok tertentu yang kemudian pada akhirnya terpengaruh juga dengan ajaran Saksi Yehova, lalu akhirnya menjadi tidak merayakan Natal dan lain sebagainya. Betul. Ya, tapi Saksi Yehova jelas anti Natal, tidak mau percaya merayakan Natal. Nah, semua gereja-gereja yang ada di bawah Bimas Kristen itu merayakan Natal. Terus kalau kita ada di dalam satu Bimas Kristen, ya, lalu kita bikin perayaan Natal bersama, undang Saksi Yehova datang tidak? Tidak mau dia. Tidak mau datang. Kalau tidak mau datang, terus kenapa dia gabung di dalam satu kelompok yang kelompok keesaan seperti itu? Betul. Ya. Padahal dia sendiri tidak mau datang. Ini hal-hal yang nanti akan menyulitkan di dalam komunikasi, relasi antar gereja, antar ajaran, aliran dan lain sebagainya dalam kelompok Bimas Kristen. Gitu. Betul Pak Max. Memang dengan dasar pandangan seperti itulah Pak Max bahwa seharusnya kita seia, sekata, sepikir gitu loh. Tritunggalnya harus nyambung, Yesus Allah, Roh Kudus Allah, Natal kita terima dan lain sebagainya. Ya. Tapi faktanya seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Max Vio tadi bahwa Saksi Yehova menolak itu semua. Maka seingat saya Pak ya, dulu waktu saya masih menjadi pengurus sinode di sinode saya komisaris GSDA Nusa Tenggara Timur. Dari 5 pengurus saya salah satunya. Saya diutus untuk pertemuan Forum Komunikasi Intern Kristen, FKIK ya. Lalu dengan dasar yang seperti Pak jelaskan itu, saya langsung angkat protes di situ Pak. Ya. Saya bilang kenapa di list ini kok ada Saksi Yehova? Dia tidak sama dengan kita. Ya kita tidak sedang bicara kebencian, main fisik, tidak. Tapi kita punya prinsip sebagai anak Tuhan. Menyukai apa yang Tuhan sukai, tidak suka terhadap apa yang Tuhan tidak suka. Benar. Maka waktu itu saya angkat bicara. Kalau saudara yang hadir waktu itu, kalau ada orang Kupang, Ketua Forum Komunikasi Intern Kristen Emeritus Pendeta Hengki Malelak Master Teologia. Saya langsung angkat bicara, saya protes. Saksi Yehova nih, entah dia mau gabung dengan agama mana, kalau dia mau gabung dengan agama Kristen, harus terima Tritunggal, harus luruskan sesuai Alkitab. Bukan pandangan sinode ABC, back to the Bible. Benar Pak. Begitu Pak. Ya. Ya. Baik, jadi memang akhirnya banyak persoalan-persoalan yang timbul karena ya boleh dikatakan ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengatur itu. Ya, betul. Jadi sebentar kita akan bicara terkait dengan masalah yuridisnya, tapi saya ingin lanjutkan sedikit terkait dengan masalah ajaran-ajaran Saksi Yehova, pandangan-pandangan teologisnya. Yang pertama tadi soal Trinitas jelas mereka tolak, mereka anti. Nah maka karena mereka anti Tritunggal, otomatis mereka juga tidak percaya ketuhanan Yesus, keilahian Yesus. Betul. Dan otomatis juga mereka menolak keilahian Roh Kudus. Betul. Ya. Dan itu semua satu paket begitu. Jadi menolak Tritunggal otomatis menolak pandangan-pandangan atau ajaran tentang Yesus, ajaran tentang Roh Kudus. Dan kalau menerima mereka, berapa banyak ayat harus dihapuskan dari Alkitab? Ya, benar. Nah itu perbedaan atau bisa juga pertentangan, ya, lebih tepatnya disebut pertentangan ajaran antara Saksi Yehova dan Kristen secara umum. Kemudian ajaran lain misalnya soal surga dan neraka. Surga dan neraka Pak. Soal surga dan neraka, Saksi Yehova beranggapan bahwa surga itu sudah penuh saat ini ya. Dan hanya berisi 144.000 jiwa yang ada di Wahyu yang itu. Ada di Wahyu pasal 7 ayat 4 itu. Mereka tafsir secara letterlek, padahal itu bermakna simbolis. Jadi mereka kemudian percaya bahwa kelipatan 12 suku Israel yang adalah putra-putra surgawi itu ya, itulah yang mereka kemudian menjadi warga surga. Dan karena itu semua orang di luar kelompok 144.000 itu jelas tidak masuk surga. Nah, lalu kalau tidak masuk surga mereka akan kemana? Ya, misalnya Saksi Yehova yang percaya kepada Yahweh, mereka sendiri mau kemana nanti setelah mati? Bagi mereka dunia ini tidak akan kiamat. Dunia akan dibaharui sedemikian rupa sehingga akan ada langit yang baru dan bumi yang baru di mana tidak ada yang namanya duka nestapa, sakit penyakit,
susah, sengsara dan lain sebagainya, air mata dan lain sebagainya, tidak akan ada lagi di langit dan baru dan bumi yang baru. Dan langit yang baru dan bumi yang baru itu tidak bermakna metafora atau sesuatu yang gambaran, tapi itu real yang dunia ini saat ini itu akan dibaharui. Dan siapa yang akan tinggal di sana? Yang tinggal di bumi yang baru adalah seluruh saksi Yehova yang di luar daripada kelompok, di luar kaum terurap, di luar kaum terurap yang 144.000. Kalau kita dua yang tidak percaya, ini kita di mana, Pak? Pandangan saksi Yehova kan salah satu pandangannya adalah jiwa yang berkematian, ya. Jadi jiwa yang berkematian. Oke. Jadi artinya bahwa karena manusia yang nantinya harus masuk surga itu tidak ada lagi karena sudah full, sudah genap 144.000. Terus yang harus hidup di langit yang baru dan bumi yang baru nanti hanya adalah orang-orang saksi Yehova. Maka semua kita yang bukan saksi Yehova itu kemana? Kemana kita? Kalau kita ke neraka tidak ada menurut pandangan saksi Yehova seperti ajaran Russell tadi, ya. Tapi kalau mau bilang ke surga juga, surga sudah penuh. Jadi kita ini bisa ada di antara surga dan neraka. Betul. Ya. Tapi tidak demikian. Pandangan saksi Yehova itu tentang jiwa yang berkematian. Jadi begini, saksi Yehova beranggapan bahwa semua orang yang tidak menjadi saksi Yehova, yang non saksi Yehova, pada akhirnya mati itu seperti ayam potong lah kira-kira begitu. Jadi maksudnya begini, ayam potong setelah kita potong, kita bunuh, kita makan, nyawanya kemana? Jiwa atau rohnya, jiwanya ayam potong itu kemana? Kan hilang begitu, lenyap begitu saja kan. Nah, dalam pandangan saksi Yehova, manusia yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Yahweh dan menjadi anggota saksi Yehova kurang lebih lenyap seperti itu. Saudara, jadi ingat. Kan? Ya. Jadi tidak ke surga juga, tidak ke neraka juga, lenyap saja begitu. Nah ya, ini kenapa alasan kita harus belajar. Ingat, kata menghadapi saksi Yehova di sini atau ya tema saya menghapuskan, tapi ya kita tidak punya kuasa sampai situ. Yang saya maksudkan dengan tema saya minimal Anda dan saya ya tidak terbawa arus. Kalau bukan Anda, kita punya istri, punya anak, punya keluarga. Ajaran ini sangat berbahaya. Dan saya tidak tahu apakah orang-orang saksi Yehova juga sedang nonton sekarang. Karena bagi saksi Yehova, kita Kristen semua ini sesat. Iya, benar. Ya. Jadi mereka sedang mau mengkristenkan kita betul-betul menurut versi standar doktrin saksi-saksi Yehova. Begitu Pak. Benar. Jadi itu yang menjadi sebenarnya misi mereka. Ya. Dan karena itu mereka mau menyuntikkan doktrin atau ajaran-ajaran mereka itu kepada semua orang Kristen yang mereka kunjungi itu. Yang door to door, masuk ke rumah, ya di taman nostalgia lah, di Teddy's Bar, di segala macam. Mereka bertemu orang untuk mendoktrin ajaran-ajaran mereka itu. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah supaya orang-orang ini kemudian menjadi pengikut mereka. Ya. Untuk nanti pada akhirnya akan hidup di langit yang baru dan bumi yang baru itu. Ya, bersama-sama dengan mereka. Nah, jadi ada begitu banyak ajaran saksi Yehova yang bertentangan dengan kekristenan. Contoh lain misalnya tentang Alkitab saja. Ya. Iya. Alkitab saksi Yehova tidak lagi pakai Alkitab live versi kita. Kalau kita bukan yang produk Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu pada mulanya sebenarnya mereka gunakan Alkitab King James, ya, King James Version. Tapi kemudian karena ajaran-ajaran saksi Yehova itu banyak yang tidak terakomodir di dalam King James. Ya, maka mereka merasa bahwa kalau mereka terus pakai Alkitab itu bisa jadi pandangan Alkitab itu justru bertolak belakang dengan ajaran mereka. Betul. Nah karena itu mereka merubah Alkitab atau menerjemahkan Alkitab baru versi saksi Yehova yang namanya New World Translation. New World Translation atau terjemahan dunia baru. Jadi terjemahan dunia baru itu terjemahan kata per kata ya oleh beberapa penerjemah saksi Yehova yang sebenarnya mereka sendiri itu bukan ahli bahasa Ibrani, mereka bukan pakar tata bahasa Alkitab dan lain sebagainya ya. Mereka orang-orang saksi Yehova yang kemudian dipandang bisa untuk kemudian menerjemahkan Alkitab New World Translation itu. Yeah. Itulah sebabnya sampai hari ini Alkitab resmi atau versi saksi Yehova itu Alkitab terjemahan dunia baru tadi dan berbeda dengan Alkitab kita ya. Betul. Dan ada begitu banyak bagian-bagian di dalam Alkitab yang sudah diterjemahkan kembali atau dirubah terjemahannya sesuai dengan versi mereka. Seperti salah satunya tadi suatu Allah tadi dalam Yohanes 1 ayat 1 tadi. Betul. Ya. Yesus adalah suatu Allah. Padahal di Alkitab di versi lain mengatakan bahwa dan firman itu adalah Allah. Betul. Tapi mereka mengatakan firman itu adalah suatu Allah. Ilah kecil. Ya, ilah kecil. Kemudian misalnya dalam Kejadian pasal 1 ya.
Pada mulanya Allah melayang-layang. menciptakan langit dan bumi, ya roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air dari bahasa Ibrani-nya ruah Elohim, ya. Itu kemudian diterjemahkan menjadi tenaga aktif Allah, ya. Ya, padahal ruah, roh Elohim, roh Allah. Padahal Yohanes di Pulau Patmos Tuhan sudah bilang, jangan tambahi atau kurangi. Saksi Yehova tidak main-main, langsung bikin terjemahan sendiri. Jadi saudara, ini bukan fitnah. Ini kami bukan bikin acara abal-abal, tidak saudara. Saya kenal beliau, ya bahkan saya pendeta belajar dari beliau yang bukan pendeta. Saudara sudah kenal saya seperti apa. Dan itu luar biasa Pak Max. Karena begini Pak Max dan semua pemirsa, saya pernah ketemu fenomena begini Pak. Lagi gencar-gencarnya saksi Yehova. Ini misalnya di daerah kami ya pemirsa ya. Waduh, beberapa gereja tuh omong dari mimbar. Tolak saksi Yehova, tolak. Hanya bilang tolak, tapi tidak kasih tahu alasan apa, dasar apa, dalil apa yang mengharuskan kami tolak. Nah, melalui acara ini kami kasih tahu, jangan hanya omong tolak. Kami punya data-data yang kuat, di mana dalam 2 garis besar yang kami persoalkan malam ini, sebagian yang sudah kami bicara secara teologis, itu memang mutlak harus ditolak. Pak, jujur Pak, waktu itu kan saya juga pendeta yang baru. Waktu saya pulang ke Kupang kan heboh di koran-koran perdebatan tanggapan pendeta Isra Soru terhadap Pak David Menas. Di sebelah gereja kita. Tahun Jujur 2000, aja. 2004-2005 waktu itu. Waduh, itu kan pertanggapan gereja-gereja yang lain hanya bilang tolak, pokoknya tolak. Tidak ada bahas dari mimbar, itu keliru Pak. Saya mulai tahu itu Pak dan mulai kenal Pak dan teman-teman. Saya hantam dari mimbar Pak, sehingga jemaat ini tahu. Karena begini Pak, sebelum saya sekolah teologi Pak Max, ini kita juga berbagi hal-hal praktis yang di dalamnya berbicara tentang mengerikan sekali pengaruh ajaran ini. Ya, dia kayak kanker begitu, pelan-pelan tapi menggerogoti tubuh Kristus. Anda lihat, sebelum sekolah teologi itu saya kan khotbah keliling Pak. Saya balik Pak, itu persekutuan tutup. Saya cari tahu kenapa tutup. Saksi Yehova masuk Pak. Selesai pendiri persekutuan doanya langsung ikut saksi Yehova, mengundurkan diri dari tugasnya sebagai majelis di salah satu gereja besar di kota ini hanya gara-gara ajaran itu Pak. Dan minta maaf, ini kritikan buat gereja juga Pak. Betapa lemahnya gereja mengajarkan hal-hal doktrinal dari mimbar. Benar, sekaligus mengawasi keamanan domba-dombanya. Kayak cuek aja gitu loh Pak. Kita tidak bisa begitu. Kami akan bicara keras ini hal. Kita bukan berantem, ini bukan Yahya Waloni. Ini lebih kepada Yahya Nenotek dan lain sebagainya. Nah jadi ini penting Pak Max. Masih ada lagi Pak bersifat teologis? Ya, dari sisi teologis mungkin saya tambahkan lagi mungkin 1-2 poin ajaran saksi Yehova. Sebelum kita nanti masuk ke soal yuridisnya, soal hukumnya tadi ya. Soal teologis misalnya mereka juga tidak percaya Yesus mati di salib misalnya. Ya, jadi Yesus mati itu di tiang gantungan. Jadi tiang lurus ya. Pandangan mereka tiang lurus ya. Nah, padahal sebenarnya kalau teologi salib, kalau kita bicara teologi salib itu kan itu sesuatu yang bicara vertikal horizontal. Dan itu betul-betul cocok dengan ajaran Yesus tentang kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada vertikalnya, vertikal, horizontal. Tapi saksi Yehova hanya mau atas. Vertikal, tidak kebetulan. Horizontal. Dan mereka paling anti ini lambang. Dan mereka mengajarkan bahwa Yesus hanya mati di salib, bukan di salib tapi di tiang lurus. Jadi hanya berhubungan urusan vertikal tanpa balok horizontal. Ini ajaran mereka. Nah, padahal sebenarnya tidak kebetulan sebenarnya Yesus mati di salib seperti ini. Amin. Ya, tidak kebetulan. Betul. Bahkan dia tersalib di antara 2 penjahat itu pun sudah dinubuatkan. Betul. Ya. Bahkan tidak kebetulan bentuk salibnya seperti ini. Karena ada banyak bentuk salib tuh. Betul. Ada salib yang X, ada T, salib terbalik dan lain sebagainya. Tiang lurus dan lain sebagainya seperti yang dipercaya oleh saksi Yehova itu. Betul. Tidak kebetulan. Ini yang benar adalah salib yang seperti ini. Betul. Kenapa? Karena itu bicara sekali lagi tentang urusan vertikal dan horizontal di sana. Bicara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yes. Itulah sebabnya
dengan kematian dan kebangkitan Kristus di salib, sebenarnya dia mendamaikan manusia dengan Allah, sekaligus membuat manusia dengan sesamanya itu berdamai, sebenarnya begitu. Jadi Dan damai, itu yang saksi damai Yehova di tolak. surga, damai di surga dan damai di bumi, sebenarnya kan begitu. Yes. Nah itu bicara vertikal horizontal. Nah tapi justru ditolak oleh saksi Yehova, ya, ditolak oleh saksi Yehova. Itu berarti bahwa saksi Yehova jelas menolak, ya, teologi salib yang benar. Nah itulah sebabnya ke orang Kristen yang benar, ya pada saat kita taruh salib seperti ini di rumah kita, ya lambang dan lain pakai kalung salib dan lain sebagainya, pahami ini bahwa ini teologi salib yang dalam sekali maknanya, ya. Bahwa itu bicara ketika kita pakai salib, ingat kasih Allah dan kasih kepada sesama. Ingat kita sedang berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama. Dan Pak, beberapa orang yang saya singgung tadi yang di rumahnya ada salib, tapi ketika saksi Yehova masih, itu salib-salib diturunkan semua Pak. Nah, itu, saksi Yehova tidak suka ini lambang. Itu artinya bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang Kristen dekoratif saja, ya. Betul. Ya, Kristen dekoratif, artinya kita mendekorasi semua hal dengan indah, dengan baik, dengan ornamen-ornamen kekristenan. Tapi tanpa memahami. Bukan Kristen substansial, yang memahami substansi ajaran. Jadi lebih pada Kristen dekoratif, ya. Yang penting tampilan saja, ya. Dekorasi itu tampilan, ya. Betul. Jadi yang penting kita tampil, kelihatan gantung kalung salib lalu kelihatan, oh dia Kristen, kelihatan. Betul. Taruh kalau mungkin salib di rumah lalu kemudian oh ya ada Kristen, tapi tidak paham apa-apa tentang kekristenan. Betul. Bahkan memahami teologi salib sendiri pun belum tentu benar, belum tentu pemahamannya benar. Nah ini apa ya, kesempatan malam ini dalam diskusi ini kita himbau kepada semua pendengar, ya, semua pemirsa yang mendengar kita malam ini, bahwa betul-betul salib yang seperti ini bukan salib yang kebetulan, asal kalau itu sesuatu yang tidak asal bukan. tempel, tidak. Itu makna teologi salibnya benar, ya. Bicara kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, damai dengan Allah, damai dengan sesama, ya. Nah, karena itu jelas sekali lagi bahwa ajaran saksi Yehova terkait dengan pandangan mereka tentang salib jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan bertentangan dengan teologi salib itu sendiri. Oleh karena itu harus ditolak, ya. Harus ditolak ajaran itu atau pemahaman itu, ya. Kemudian mereka anti Natal juga, ya. Betul. Anti Natal, tidak merayakan Natal. Alasan mereka adalah bahwa mana di Alkitab ada perintah merayakan Natal, ya. Tapi sebenarnya itu alasan konyol. Kenapa konyol Pak? Kenapa konyol? Karena kalau begitu saya tinggal balik saja. Di mana juga ada larangan perayaan Natal di dalam Alkitab. Betul. Ya, kan tidak dilarang juga. Iya. Ya? Jadi mereka menuntut istilah atau yang data-data eksplisit tadi ya Pak, ya. Termasuk Tritunggal pun mereka persoalkan istilah loh Pak. Persoalkan istilah, padahal saksi Yehova sendiri tidak konsisten. Kenapa? Karena mereka sering menggunakan istilah-istilah yang juga tidak ada di dalam Alkitab. Contoh misalnya, nama Balai gedung Kerajaan misalnya. Ya. Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehova. Balai Kerajaan misalnya Balai Kerajaan Saksi Yehova yang ada di TDM 3 itu kan. Betul. Misalnya di Wagufu. Ya. Itu pakai nama begah-begah, Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehova. Tunjukkan saya satu ayat di dalam Alkitab di mana ada kata Balai Kerajaan. Termasuk Alkitab kalian juga boleh deh. New World Translation itu boleh deh. Ya. Artinya bahwa istilah itu tidak ada di dalam Alkitab, tapi kemudian mereka menggunakannya, lalu kemudian menolak doktrin Tritunggal hanya karena salah satu alasannya karena tidak ada istilah itu dalam Alkitab, menunjukkan bahwa mereka standar ganda, tidak konsisten dengan pandangan mereka. Tapi dalam sebuah diskusi saya pernah pengalaman diskusi dengan orang saksi Yehova, ya, di kota ini, di Kupang, ya, saya sempat mendapatkan satu argumentasi. Ya, apa? Sudah cukup lama diskusi itu. Argumentasinya bahwa karena bicara tentang Tritunggal itu kan bicara tentang doktrin. Sedangkan bicara Balai Kerajaan itu kan hal yang sifatnya praktis, hal yang tidak kaitan dengan doktrin yang penting, yang maksudnya yang kaitan dengan doktrinal. Sehingga ya kalaupun mereka pakai istilah itu tidak salah. Tapi bahwa Tritunggal itu bicara tentang Allah, itu sesuatu bicara tentang hal yang doktrinal, maka tidak boleh pakai istilah yang tidak ada dalam Alkitab. Nah itu pandangan mereka, ada argumentasi mereka seperti itu. Tapi waktu itu dalam argumentasi itu saya patahkan juga argumentasi mereka. Apa Pak bilang apa? Patahkannya begini, siapa bilang bicara Balai Kerajaan itu tidak bicara kaitan doktrin? Ya. Bicara Balai Kerajaan itu bicara tentang tempat ibadah, bicara tentang gereja. Kalau bicara tentang gereja itu kaitannya dengan doktrin. Doktrin namanya eklesiologi. Betul. Doktrin gereja, eklesiologi. Berarti bicara juga tentang doktrin. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, lalu Anda tolak, lalu kemudian Anda pakai Balai Kerajaan, lalu Anda bilang itu bukan urusan doktrin. Itu salah, ngawur. Kenapa? Karena bicara Balai Kerajaan, bicara gereja itu bicara eklesiologi, bicara tentang doktrin gereja. Siap. Ya akhirnya ya tidak bisa dijawab lagi. Saya selesai beri argumentasi seperti itu. Ya karena ya mencoba cari pembenaran yang kemudian tidak punya dasar lah seperti itu. Ya. Jadi mereka tidak merayakan Natal.
termasuk juga tidak merayakan ulang tahun, ya. Betul. Mereka tidak merayakan ulang tahun. Anti ulang tahun. Anti ulang tahun. Jadi biar anak mereka ulang tahun mungkin hari Itu, ini ulang bapak-bapak, tahun. ibu-ibu. Ya, mungkin anak-anaknya sudah kepingin mau tiup lilin ulang tahun, ya. Saksi Mungkin Yehova anaknya datang. sudah kepingin dapat baju baru hadiah ulang tahun, teman-temannya Tidak datang. boleh. Tidak boleh, ya. Saksi Yehova tidak boleh. Ya kasihan sekali anak-anak itu hidup di dalam, anak-anak dari keluarga Saksi Yehova itu kasihan. Ketika teman-teman tetangga-tetangganya dapat hadiah ulang tahun, tiup lilin, kue. Kasihan, kue padahal ulang psikologi tahun. anak Ya. itu sangat. Dan kemudian mereka suka. tidak mau merayakan. Alasannya adalah bahwa di Alkitab hanya ada 2 kasus di mana ada perayaan ulang tahun yang kemudian terjadi kekerasan di sana. Pembunuhan di sana. Ya. Firaun Dan Herodes. Herodes memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ya. Masalahnya adalah itu sesuatu yang sifatnya deskriptif yang diceritakan Betul. peristiwa itu dalam Alkitab. Betul. Lalu kenapa sesuatu yang deskriptif itu diambil menjadi doktrin anti ulang tahun? Itu kan ngawur sekali pemahaman mereka seperti itu. Betul. Ya, ya tapi faktanya seperti Takutnya itu. kalau mereka paksa pakai yang deskriptif, lama-lama mereka munculkan ajaran sebagaimana Yesus jalan di atas Ya, air. kita juga- Ayo, kita Kemana-mana tidak. jalan saja di atas Itu air. kan konyol, Pak. Ya, jadi ya. Oke, Pak, itu hal-hal yang bersifat teologis ya. Kalau nanti masih ada lagi Bapak bisa ingat, bisa sampaikan. Tetapi yang paling cocok dengan tema kita malam ini juga tidak kebetulan, Pak. Kita dua sudah pasti warga gereja, Pak. Benar. Tapi kita juga warga negara ini, Pak. Betul. Dan negara ini ada hukumnya, Pak. Nah, sekarang kalau tema kita dua harus bertanggungjawabkan tema ini, Benar. Pak. Siap. Ya. Bahwa tema yang kita buat Saksi Yehova harus dihapuskan dari Indonesia. Seperti di dalam Islam misalnya Ahmadiyah atau apa tuh. Orang-orang Islam tertentu minta tolak mereka. Karena dianggap sekte. Nah, kami sebagai Kristen, karena Saksi Yehova ini populer ditempel label Kristen, kami harus kasih tahu. Dari sisi kami warga gereja, sudah panjang dan mungkin ada tambahan-tambahan lagi boleh sepanjang pembicaraan ini. Tapi sekarang kami akan segera masuk mengingat waktu juga ya Pak Max ya. Siap. Kita ini warga negara Pak. Mereka ini legal sekarang Pak. Kok bisa ada ide ini Pak? Bagaimana? Kenapa harus dihapuskan? Padahal mereka ada di Indonesia, ada dalam naungan Bimas Kristen. Bagaimana Pak? Pak lebih tahu sejarahnya di Indonesia. Silakan Baik, Pak. terima kasih. Oke, kita tinggalkan sementara urusan pandangan teologis mereka itu. Kemudian kita masuk dulu di ranah hukum atau yuridisnya. Ya, bagaimana sejarah legalisasi atau proses pengesahan Saksi Yehova sebagai sebuah kelompok atau aliran keagamaan di Indonesia. Jadi begini ceritanya. Tahun 1966, Saksi Yehova mengajukan izin atau mengajukan surat kepada waktu itu 1966. 1966 Pak ya. Itu kepada Kementerian Kehakiman ya. Kementerian Kehakiman atau waktu itu Departemen Kehakiman, mereka mendaftar sebagai sebuah badan organisasi keagamaan tertentu ya tahun 66. Lalu kemudian mereka disahkan oleh Menteri Kehakiman waktu itu sebagai sebuah badan organisasi. Ya, tahun 66. Lalu kemudian di tahun 68 ya, karena ini badan organisasi kaitannya dengan keagamaan ya, maka Tunggu dulu Pak, ini kita bicara. Ini Bapak punya data ya? Oh, data. Jelas. Punya lengkap Punya Pak, lengkap. Ya, ini Bisa kan kita dibuktikan. live ini Pak. Bisa dibuktikan. Kalau Puji ada yang Tuhan. kemudian mengkanter, kita siap buktikan. Bukti. Dengan data, fakta. Mau gitu. sampai mana pun Ya, kita kita imbangi Pak ya. Jadi kemudian tahun 1968 itu Departemen Agama mengeluarkan semacam surat legalitas terhadap Saksi Yehova. Mereka diterima sebagai perkumpulan siswa-siswa Alkitab di Indonesia atau Saksi Yehova di Indonesia. Ya. Nah, kemudian tahun 68 ketika mereka sudah mendapatkan legitimasi itu, ya, mereka Saksi Yehova kemudian bergerak di Jawa, Sumatera dan juga sampai ke NTT. Itu cara bergerak mereka itu adalah masuk keluar rumah orang-orang yang sudah beragama, door to door. Bahkan yang lebih ekstrim itu mereka sering kali juga bahkan mencegat orang-orang yang baru keluar dari pintu gereja, Pak. Wow. Nah, itu kejadiannya tahun-tahun 60-an itu, ya, 60-an sampai 70-an sebelum mereka dilarang. Itu mereka terang-terangan bahkan sudah bawa traktat, ya, majalah-majalah mereka itu menunggu orang-orang keluar gereja. Jadi ibaratnya di Amazing Grace begini, tunggu mereka keluar, jemaat keluar. Jimmy, kau jaga kalau lihat ada Saksi Yehova. Tapi ini juga mereka begitu jemaat keluar langsung diinjili versi mereka itu. Jadi mereka mulai menawarkan buku-buku mereka, ajaran mereka. Siap. Nah, lalu kemudian
karena sikap mereka yang seperti itu kan cukup mengganggu aspek kerukunan, kenyamanan umat beragama waktu itu. Karena mereka juga masuk keluar semua agama, bukan hanya Kristen. Apa saja yang mereka temukan, mereka sampaikan ajaran mereka kepada semua umat beragama. Nah, hal itu yang kemudian mengganggu kenyamanan di antara kerukunan umat beragama waktu itu, dan kemudian mereka mulai diberikan peringatan sebenarnya untuk tidak lagi melakukan itu. Tapi mereka terus melakukan itu semakin giat. Yang lebih fatalnya adalah mereka juga anti hormat bendera. Anti hormat bendera. Ya, jadi mereka tidak hormat bendera seperti kita pada umumnya ketika bendera dinaikkan kemudian kita sikap berdiri, sikap sempurna kemudian hormat seperti ini. Mereka tidak hormat. Nah, kalau mereka tidak hormat, bisa jadi mereka menganggap bahwa ya kan saya tidak hormat angkat tangan, tapi saya menghormati secara sikap, saya tunduk, saya menghormati. Tapi itu tidak juga. Ya, mereka juga tidak menghormati secara sikap seperti itu. Kenapa? Karena faktanya mereka mengajarkan bahwa menghormati bendera, baik mengangkat tangan maupun tidak, yang namanya penghormatan terhadap bendera itu sama dengan penyembahan berhala. Ya. Ya, itu ada dalam buku-buku mereka, literatur mereka. Ya, dan karena itu mereka juga tidak menghormati sebenarnya baik secara sikap tubuh mengangkat tangan maupun sikap hati mereka jelas tidak menghormati. Ya. Nah, karena sikap-sikap seperti itu termasuk tidak boleh ikut pemilu, ya. Mereka melarang pengikut-pengikutnya untuk ikut pemilu dan lain sebagainya. Lalu akhirnya itu sangat mengganggu tatanan kehidupan waktu itu. Apalagi kan masih era Orde Lama masuk ke Orde Baru kan. Masih situasi bangsa waktu itu masih cukup belum stabil begitu ya. Sehingga ketika ada kelompok-kelompok yang kemudian menjadi pengganggu seperti ini. Maka itu jelas segera diambil tindakan serius oleh pemerintah waktu itu. Alhasil tahun 1976 keluarlah surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang pelarangan terhadap kelompok Saksi Yehova di Indonesia. Tertanggal 7 Desember 1976, SK itu. 7 Desember 1976. Ya. Pelarangan Pak ya? Pelarangan terhadap. Karena faktor-faktor tadi itu ya? Karena faktor-faktor tadi. Sikap mereka di tengah-tengah masyarakat, kemudian sikap mereka yang anti negara, anti pemerintah seperti itu. Sehingga pemerintah Orde Baru waktu itu dengan tegas mengeluarkan SK pelarangan tanggal 7 Desember 1976. Ya. Yang ditandatangani oleh Jaksa Agungnya kalau tidak salah Ali Said waktu itu ya. Ya. Nah, setelah dinyatakan sebagai organisasi terlarang Saksi Yehova ini, kemudian mereka secara legalitas organisasi tidak ada lagi. Sehingga atas dasar itu, ketika Saksi Yehova kemudian melakukan kegiatan-kegiatan mereka, misi-misi mereka secara terselubung, dan pemerintah mengetahui itu sering ditangkap mereka. Ya. Mereka sering ditangkap. Termasuk di Kupang itu sering ditangkap. Sejak zaman Gubernur NTT Pak El Tari, ya. Itu Saksi Yehova, pergerakan Saksi Yehova di NTT itu sering ditangkap. Di Alor pernah dipenjara, di Sumba pernah dipenjara, ditangkap, diadili dan lain sebagainya. Itu ada data sejarahnya. Ya. Karena memang dianggap kelompok yang tidak diakui negara lagi. Tidak diakui negara lagi. Sehingga aktivitas mereka menjadi aktivitas yang ilegal. Ya. Aktivitas yang tidak legal atau yang tidak berdasar hukum. Ya. Nah karena itu Pak Mel, sejak 1976 sampai dengan berakhirnya Orde Baru, itu satu periode di mana betul-betul Saksi Yehova menjadi organisasi yang terlarang di Indonesia. Dan dasar pelarangan itu jelas bahwa mereka anti negara, sikap mereka merusak tatanan kehidupan kerukunan umat beragama dan lain sebagainya. Itu menjadi dasar dalam pemerintah mengeluarkan pelarangan terhadap mereka. Tapi sejarah bangsa ini kan terus berputar bergulir. Ketika sejarah Orde Baru selesai, kita masuk ke era reformasi. Di awal-awal reformasi itu kan terjadi ketidakstabilan dalam negara ini, krisis moneter dan lain sebagainya, ya. Lalu pada akhirnya ketidakstabilan situasi stabilitas politik, hukum dan HAM di Indonesia itu menjadi tidak stabil di awal-awal reformasi itu. Ini kemudian euforia kebebasan. Waktu itu kan sekian lama kan bangsa Indonesia ini betul-betul ada dalam kekangan era Orde Baru kan. Jadi begitu masuk reformasi, semua euforia kebebasan, bahwa semua yang pernah dilarang dan lain sebagainya harus bangkit semua dan harus dibebaskan, ya. Karena ini euforia kebebasan era reformasi. Dan pada akhirnya Saksi Yehova juga dibebaskan. Dalam artian surat keputusan pelarangan tahun 76 itu kemudian dicabut dan diganti dengan surat keputusan yang baru. Surat keputusan yang baru yang berisi pencabutan larangan dan pemberian izin operasional kepada Saksi Yehova. Tahun 2001. Tanggal 1 Juni 2001. SK-nya tertanggal 1 Juni 2001 ditandatangani oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman, ya. Marzuki Darusman menandatangani SK itu. Nah, saya coba kemudian menggali informasi kenapa sampai seperti itu? Apakah hanya semata-mata karena euforia kebebasan ataukah karena ada satu
latar belakang, di situ ada sesuatu. Atau jangan-jangan saksi Yehovanya sudah berubah. Ya, Pandangannya sudah berubah pandangannya. Sudah hormat bendera lagi. Sudah hormat negara, sudah ikut pemilu, sudah tidak anti nasionalisme lagi dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Pandangan mereka tetap seperti itu. Pandangan mereka tetap anti hormat bendera sampai hari ini. Sampai hari ini. Bahkan mereka bukan hanya anti hormat bendera, tapi mereka juga tidak mau ikut pemilu misalnya, ya. Mereka tidak ikut pemilu, ya. Tapi kan kalau tidak ikut pemilu ya itu hak orang dong, Pak. Ya, hak masing-masing orang, iya. Tapi kalau upaya membuat orang lain tidak ikut pemilu, itu masalahnya, ada pidananya, ada pasal diatur dalam undang-undang pemilu. Karena mereka mengharuskan semua orang yang saksi Yehova tidak boleh ikut pemilu. Dan itu diajarkan dan itu ada dalam literatur mereka. Upaya mempengaruhi, melanggar hukum. Itu ada dalam literatur mereka. Ya, itu bukan hanya sekedar himbauan atau sesuatu yang sifatnya tidak berdasarkan ajaran, bukan. Itu semacam itu doktrin. Memang doktrin mereka dan itu ada dalam ajaran mereka, ada dalam buku mereka. Saya bisa buktikan itu. Saya bisa buktikan buku-buku itu, ya. Nah, jadi saya coba menelusuri kenapa mereka pada akhirnya dibebaskan. Iya. Saya membaca salah satu buku Saksi Yehova, buku tahunan Saksi Yehova tahun 2016. Apa? Namanya buku tahunan. Buku tahunan. Ya, jadi setiap tahun mereka mengeluarkan satu buku yang berisi kesaksian-kesaksian dari para saksi Yehova di seluruh dunia di mana saja. Kemudian dalam buku itu juga mereka melaporkan perkembangan saksi Yehova di berbagai belahan dunia ini, di berbagai negara. Jumlah mereka, jumlah pengabar dan lain sebagainya itu dilaporkan dalam buku-buku tahunan seperti itu. Nah, di dalam buku tahunan tahun 2016 itu saya dapati sebuah tulisan atau satu penjelasan di dalam buku itu yang menjelaskan bahwa tahun 2001 ya itu Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara Indonesia waktu itu Bapak Effendi Johan, itu kemudian mengunjungi pimpinan saksi Yehova di Brooklyn, Amerika. Di Watchtower. Ya, Watchtower, ya, bertemu dengan para pimpinan saksi Yehova di sana. Entah apa urusan mereka dan apa deal mereka di sana, ya. Tapi yang pasti bahwa sepulangnya Mensesnek ke Indonesia, ya, saksi Yehova dicabut pelerangannya dan diberikan izin operasional. Dan itu ada di buku tahunan mereka. Ada di buku tahunan informasi mereka. Itu. Ada. Di buku. Pak sampai cek ya. Ya, saya cek. Panggilannya. Begitu, saya cek. Jadi pelerangan itu dicabut di tahun 2001 diganti dengan izin operasional. SK tahun 2001 tanggal 1 Juni itu. Nah, sejak itu ya tanggal 1 Juni mereka diberikan kembali pelerangannya dicabut itu, kemudian mereka menyambut gembira itu bahwa wah ini kesempatan nih saksi Yehova kemudian sudah menjadi legal kembali di Indonesia. Lalu kemudian mereka begitu masif ya, begitu terang-terangan, semakin masif door to door, semakin masif ke kota-kota, ke kampung-kampung untuk mempengaruhi sebanyak mungkin orang untuk bergabung dengan kelompok saksi Yehova ini. Nah, tapi waktu itu ketika saksi Yehova sudah dilegalkan kembali, itu ada muncul tanggapan yang sangat serius dari beberapa gereja di Indonesia. Dan yang paling keras bersuara waktu itu adalah pimpinan gereja di NTT. Ya, paling keras bersuara waktu itu di pimpinan gereja di NTT, di mana di awal tahun 2002 itu para pimpinan sinode seluruh gereja NTT bertemu di Kupang dan kemudian mengajukan pernyataan sikap tertulis mereka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan permintaan mereka adalah saksi Yehova harus dilarang kembali, saksi Yehova tidak boleh diizinkan kembali, dan jelas-jelas seluruh pimpinan gereja di NTT menolak saksi Yehova. Ya, nah surat itu dikeluarkan tahun 2002. Ya, tapi kemudian berjalannya waktu tidak ada tanggapan serius dari pemerintah. Ya, karena mungkin juga kurang pressure dari gereja-gereja lain di daerah-daerah lain di Indonesia. Sehingga dianggap angin lalu saja seperti itu, ya dibiarkan saja. Tapi polemik itu terus berlanjut, polemik itu terus berkepanjangan. Di NTT banyak diskusi-diskusi terkait itu, mereka menolak, tapi ya seperti itu, suaranya seperti bergaung di ruang hampa aja. Jadi bicara tapi kemudian tidak ditanggapi. Kemudian karena polemik ini masih terus berlanjut, maka di tahun 2006 mereka kembali mengeluarkan pernyataan sikap lagi. Menolak saksi Yehova di NTT. 2006 ya, Pak 2006. Ya? Dan surat itu ditujukan kepada Presiden lagi, Menteri Agama, Jaksa Agung. Tapi kemudian lagi-lagi tidak digubris, ya, tidak ditanggapi secara serius. Gitu. Lalu kemudian tahun 2007 lagi, ya, kalau tidak salah itu Januari 2007, ya, para pimpinan gereja di NTT, ketua-ketua sinode di gereja-gereja besar, semua gereja ada di NTT, kurang lebih ada 22 waktu itu, ya, mereka mengeluarkan pernyataan sikap lagi, surat terbuka kepada Presiden, minta agar saksi Yehova ditolak dengan sejumlah alasan.
ya, alasan-alasan yang baik bersifat teologis maupun yuridis tadi, meskipun tidak dalam. Saya punya surat, meskipun tidak cukup dalam, tapi paling tidak ada alasan yuridis yang disebutkan dan ada alasan teologis juga yang disebutkan di dalam surat-surat itu. Tapi kemudian itu tidak mendapat respon yang cukup berarti. Dan pada akhirnya Saksi Yehova ketika tahun 2001 diberikan izin operasional, tahun 2002 mereka secara administratif itu digabung di bawah Bimas Kristen, ya, di Departemen Agama. Nah, itu ada surat keputusan Menteri Agama yang surat keputusan Kepala Bimas Kristen yang mengesahkan mereka menjadi bagian dari Bimas Kristen di Departemen Agama. Nah, polemik itu terus berlanjut sampai dengan 2007 yang tadi saya sebutkan, lalu terus berlanjut ke waktu-waktu sampai ke era-era sekarang ini, sampai ke masa-masa sekarang ini, ya. Gereja menolak dan lain sebagainya, tapi lagi-lagi ya seperti itu, menolak lalu kemudian tidak ada tindak lanjutnya. Nah, tapi menariknya waktu itu sejak 2002 itu Saksi Yehova sudah bergabung di bawah Bimas Kristen di Departemen Agama di pusat, ya, di Jakarta. Tapi secara provinsi, secara daerah di NTT itu Saksi Yehova karena penolakan yang cukup keras sehingga mereka belum bergabung di bawah Bimas Kristen khusus di Kanwil Agama Provinsi NTT itu sejak dari 2002 sampai dengan 2015. Nanti di 2015 entah karena kuatnya lobi mereka atau karena mereka melihat bahwa suara gereja yang menolak semakin melempem, semakin sudah tidak terdengar lagi, sudah nyaris tidak terdengar apa-apa lagi, diam-diam kantor agama provinsi mengeluarkan surat tanda lapor bagi Saksi Yehova. Tertanggal pantang menyerah ya Saksi Yehova. Ya, tertanggal 2 November 2015. Justru gereja yang gampang menyerah. Ya, 2 November 2015 itu surat tanda lapor Saksi Yehova resmi dikeluarkan oleh Kanwil Agama Provinsi. Dan karena itu mereka menjadi legal di NTT secara administratif, ya, secara administratif mereka menjadi legal di bawah naungan Bimas Kristen. Jadi di dalam Saksi Yehova di NTT ada Sinode Gemit, GSDA, GBI, GPDI, GKRI dan lain sebagainya, termasuk di dalam adalah saksi-saksi Yehova. SYYI. SYYI, ya. SSYI, ya. SSYI, Saksi-saksi Yehova Indonesia. Ya. Dan mereka bergabung di bawah Bimas Kristen saat ini. Dan ketika itu kami sebagai waktu itu dari orang muda gereja waktu itu tahu hal itu, kita cukup ribut waktu itu. Kita cukup berbicara keras dengan Kanwil Agama Provinsi di berbagai pertemuan. Ya, tapi lagi-lagi bahwa mereka terus beranggapan bahwa kan sudah legal di pusat, bagaimana kita mau menolak kan? Ini kan satu hierarki kan dari Kementerian Agama sampai ke daerah. Sehingga tidak memungkinkan, mereka tidak berdaya untuk menolak meskipun gereja menolak. Tapi secara administratif kan mereka bagian dari Kementerian Agama. Sehingga mereka tidak kuasa untuk menolak itu. Tapi menjadi aneh, kenapa dari 2002 sampai 2015? Karena penolakan yang begitu keras dari gereja, lalu pada akhirnya mereka tidak juga bergabung di bawah Bimas Kristen di NTT. Lalu kenapa kalau memang dari kalau alasannya seperti itu harusnya kan sejak 2002. Betul. Ya gabung saja sudah di bawah Bimas Kristen. Tapi kenapa baru di 2015? Itu karena ada suara-suara yang keras dari gereja, penolakan yang keras. Sehingga membuat pihak Kementerian Agama Provinsi pun menjadi ya hati-hati sekali dalam membuat keputusan itu waktu itu. Tapi kemudian diam-diam mereka bermain di balik layar lah atau seperti apa, lobby sini sana dan lain sebagainya, dan akhirnya surat tanda lapor mereka keluar pada tanggal 2 November 2015. Itu terkait dengan proses legalisasi mereka sampai dengan saat ini ada di bawah Bimas Kristen di NTT. Nah, begitu. Jadi Pak Max, ini sangat menarik ya. Jadi menurut saya kalau ada dari pihak pemerintah dengar ini, ini begini saja, kita andai-andai saja. Saksi Yehova tiba-tiba mempengaruhi banyak orang, ya. Dan katakanlah di satu kantor, itu Saksi Yehova di satu kantor ada 1.000 orang, Saksi Yehova ada 150 orang. 17 Agustus Pak. Upacara 150 orang itu tidak akan hormat bendera. Benar, bukan hanya tidak hormat bendera, bahkan mereka enggan untuk mau upacara sebenarnya. Mereka tidak mau upacara. Tidak mau. Ya. Nah, saudara, ini bukan apa-apa. Kita tidak bicara warga gereja lagi. Ini kita Indonesia. Jadi kalau pemerintah dengar, tolong dulu sebarkan ini video. Boleh dipotong, disebarkan, bolehlah. Bukan apa-apa ya. Tapi mungkin banyak orang tidak tahu isi dalam Saksi Yehova dengan baik. Kami punya kekhawatiran itu gitu loh. Jangan sampai Anda tidak paham betul ini aliran model apa. Waduh, kalau hadir di Indonesia, kita semua mau Islam, mau Kristen, kita menghormati perbuatan Tuhan melalui pejuang-pejuang Cuknya Din lah, siapa lah, ini Imam Bonjol dan lain sebagainya. Wih, kita sudah merdeka, sudah enak, baru ada orang yang
kayak tidak hargai. Iya, benar. Padahal kan hormat bendera itu bukan Penyembahan berhala. penyembahan berhala. Apa kaitannya hormat bendera dengan Itu penyembahan bentuk berhala? ketaatan Ya. kita kepada Roma 13 Ya. misalnya ayat 1 sampai 7 yang jelas mengatakan pemerintah ditetapkan oleh Allah. Benar. Sedangkan saksi Yehova menganggap pemerintah itu alat setan. Benar. Begitu Benar. Pak ya? Nah, jadi dari sisi cerita, histori di balik legalisasi saksi Yehova sudah jelas ya dari 66, 68, 76, 2001 sampai sekarang dan khusus di NTT 2015 itu sudah jelas kan. Nah sekarang saya akan mau bagikan lagi apa sih ajaran-ajaran saksi Yehova yang kemudian dianggap bermasalah secara hukum tadi. Yang karena itu pantas untuk dihapuskan di Indonesia itu apa? Ya yang pertama tadi yang pasti bahwa mereka tidak hormat bendera. Dan bahkan ketika mereka menghormati bendera itu dianggap menyembah berhala. Ya. Ajaran itu ada dalam buku mereka bertukar pikiran mengenai ayat-ayat Alkitab. Ada dalam buku mereka itu. Ya. Dalam buku mereka itu mereka mengajarkan tentang pandangan itu bahwa kalau menghormati bendera sama dengan menyembah berhala. Ya. Nah itulah sebabnya dalam peristiwa yang terbaru tahun 2019 itu kan ada cerita ada 2 siswa di Batam yang kemudian dikeluarkan dari sekolah karena mereka tidak menghormati bendera. Dan itu orang saksi Yehova. Saksi Yehova. Dan kemudian mereka dikeluarkan dari sekolah oleh keputusan pihak sekolah dan mungkin dinas pendidikan di sana. Karena anak-anak ini dianggap sudah tidak mematuhi aturan sekolah dan aturan negara, tidak menghormati bendera. Betul. Ya kan? Lalu pada akhirnya mereka dikeluarkan. Itu menjadi sebuah berita yang cukup viral dan kemudian dibahas di mana-mana. Termasuk kami dengan teman-teman di forum Pemuda Kristen NTT. Ya, kita bahas itu. Ya, bahas terkait dengan itu sikap yang sudah diambil oleh pemerintah di sana dalam hal ini sekolah yang mengeluarkan anak-anak mereka. Nah itu salah satu fakta bahwa sikap mereka itu jelas tidak mau upacara, tidak mau berdiri upacara bendera itu pergi tidak mau. Ya. Tapi pasti ada yang melatar belakangi itu Pak, ajaran mereka itu Pak, pandangan. Ya ada dalam pandangan-pandangan mereka ada yang melatar belakangi itu. Karena zaman dipengaruhi oleh pandangan-pandangan terhadap kekaisaran zaman dulu. Jadi kan waktu dulu kalau menghormati kaisar itu dianggap seperti menyembah Tuhan kan begitu. Betul. Nah karena itu kalau menghormati pemerintah dengan simbol-simbol negara itu dianggap setara dengan menyembah Tuhan kayak gitu. Ya itu latar belakangnya begitu. Latar belakangnya seperti itu. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi menolak hormat bendera. Kemudian kalau mereka menolak hormat bendera itu jelas itu apalagi menolak bukan hanya dengan sikap hormat seperti ini, tapi dengan hati yang menolak dan bahkan menganggap itu penyembahan berhala, itu artinya mereka tidak menghargai bendera. Dan kalau tidak menghargai bendera, tidak menghargai dengan sewajarnya, sepantasnya, menghargai bendera yang sudah susah payah, ya, diperjuangkan kemerdekaan ini dan kemudian simbol negara itu dengan merah putih itu, ya. Maka itu jelas mereka secara hukum sebenarnya mereka telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Betul. Ya. Jadi ada aturannya itu, ada undang-undang yang mengatur itu. Ya. Nah, kemudian mereka juga menolak untuk ikut pemilu. Iya. Bukan hanya menolak ikut pemilu, mereka mewajibkan atau mengharuskan pengikut-pengikutnya untuk tidak boleh ikut pemilu alias golput. Ya. Iya. Mereka tidak boleh ikut pemilu. Nah, seperti yang Pak Mel sempat sampaikan tadi bahwa kan mereka tidak mau gunakan hak pilih mereka. Kan mereka punya hak untuk memilih atau dipilih. Jadi sekarang mereka tidak mau gunakan hak. Oke, saya juga baca-baca literatur-literatur terkait hal itu. Dan kalau sekedar saya misalnya tidak mau ikut pemilu, saya tidak bisa dipidana. Tapi kalau saya berusaha mempengaruhi Pak Mel untuk tidak ikut pemilu, sayanya bisa dipidana. Saya pengaruhi lagi. Ya. Nah masalahnya adalah saksi Yehova justru mempengaruhi atau mengajarkan pengikut-pengikutnya untuk tidak ikut pemilu. Dan itu diajarkan juga di dalam literatur mereka. Misalnya dalam buku Bertukar Pikiran mengenai ayat Alkitab. Ya. Nah itu pandangan mereka yang secara yuridis jelas-jelas sesuatu yang salah secara hukum. Kemudian pandangan mereka juga mengatakan bahwa pemerintah ini sebenarnya alat setan. Ya. Pemerintah jadi, sebenarnya. Dengar baik pemerintah kita. Pemerintah ya. Dengar ini. Itu saya tidak ngarang bahasa itu. Ya. Kalimat itu eksplisit ada di dalam ya buku mereka Bertukar Pikiran mengenai ayat Alkitab halaman 270-271. Iya. Ya. Nah itu jelas bahwa sistem pemerintahan di seluruh bumi ini, seluruh bulatan bumi ini ada di bawah kendali kuasa setan. Waduh. Ya. Dan itu hasil tafsiran mereka terhadap bagian tertentu di dalam kitab Wahyu. Ya. Nah lalu kemudian keluarlah pernyataan itu. Dan itu ada dalam buku mereka yang masih berlaku sampai hari ini, yang masih menjadi buku pegangan mereka sampai hari ini. Ya.
Dan karena itu mereka menjadi tidak menghormati pemerintah karena mereka menganggap bahwa pemerintah ini kan sudah bagian dari setan, sudah dalam pemerintahan Jadi setan. pemerintah tolong dengar ini. Itu ada dalam buku mereka, bisa dibuktikan buku itu. Ini bukan hanya suara dari pendeta dan orang Kristen, bukan. Kami warga negara Indonesia. Ya. Begitu. Jadi kita ini kan seperti yang Pak Mel bilang tadi bahwa kita kan bukan hanya warga gereja, tapi juga warga negara, Betul, ya kan? betul. Nah, satu pribadi atau satu orang dengan dua predikat yang melekat. Betul. Sebagai warga gereja di satu sisi atau warga agama di satu sisi, Betul. di sisi lain juga adalah warga negara, Betul. ya kan? Betul. Nah, berarti mestinya ada tanggung jawab kita sebagai warga gereja Betul. dan ada tanggung jawab kita sebagai warga negara. Benar. Nah, kalau kita menyoroti saksi Yehova dari sudut pandang teologis, itu kita sedang menggunakan tanggung jawab kita sebagai warga gereja. Betul. Ya. Dan dasarnya Alkitab. Ya, dengan dasar Alkitab. Tapi pada saat kita berbicara tentang saksi Yehova dari perspektif yuridis atau sudut pandang hukum, Ada hukum, ada undang-undang. maka kita sedang berbicara tentang saksi Yehova dari sudut pandang kita sebagai warga negara yang Betul. bertanggung jawab, ya. Dan ada dasar hukum yang kita pakai, Iya. ya. Jadi kita lanjut soal apa ya Pak Mele, soal ajaran-ajaran yang kemudian melawan pemerintah, anti negara dan lain sebagainya. Iya. Tidak ikut pemilu, tidak ikut upacara, tidak hormat bendera, bahkan tidak boleh mengabdikan diri pada negara. Misalnya jadi TNI, Polri atau apa, mereka tidak mau. Tidak boleh, ya. Karena itu sama dengan mengabdi pada lembaga setan ini kan begitu. Jadi PNS juga tidak boleh? Iya, mereka tidak boleh. Tapi faktanya ada ASN yang saksi Yehova. Betul, Ada PNS saya yang saksi tahu. Yehova. Saya kenal juga. Kalau khotbah di kantornya dia pasti tidak ada. Ya. Tapi ya, saya tidak tahu, mungkin karena faktor pragmatis sudah lah, karena saya kebetulan sudah ada pekerjaan ya sudah. Tapi sebenarnya secara ajaran itu tidak boleh. Ya. Maka itu sebenarnya PNS yang saksi Yehova itu tidak konsisten sebenarnya itu. Iya. Kenapa? Makan dari uang negara, hidup dari negara. Tapi anti negara. Tapi anti negara, kan begitu. Ya itu tidak konsisten. Ya. Tapi secara ajaran mereka jelas-jelas tidak boleh mengabdikan diri pada negara secara ajaran ya. Kemudian pandangan atau ajaran mereka lain yang juga selain mengatakan pemerintah ini bagian dari lingkaran setan, bagian dari pemerintahan setan yang dikuasai oleh setan. Tapi juga mereka mengajarkan bahwa semua agama di bawah kolong langit ini selain saksi Yehova itu agama setan semua. Waduh, Ya. termasuk berarti semua kita, Ya, semua Kristen, Islam. Semua, pokoknya yang bukan saksi Yehova itu agama setan semua, agama palsu buatan setan. Dan itu Mungkin tidak bagian cocok di kalimat ini Indonesia. ketika saya sampaikan di YouTube ini keras sekali nih. Betul. Mungkin ada orang lain yang apa dari agama-agama lain semua bisa nonton juga. Betul. Tapi saya sampaikan ini, saya bertanggung jawab terhadap pernyataan ini. Karena itu jelas-jelas ada dalam literatur mereka. Memang secara eksplisit mereka tidak menyebutkan nama-nama agama ini, agama A, B, C itu setan. Tapi bahwa mereka mengatakan semua agama di dunia ini, ya. di dunia ini, di bumi ini, ya. Selain saksi Yehova itu adalah agama setan, agama palsu buatan setan. Itu jelas sesuatu yang menista agama. Ya, jelas itu menista agama karena mereka menyampaikan itu di dalam literatur-literatur mereka yang mereka sebarluaskan kepada semua orang beragama lain. Betul. Ya. Dan itu masuk sebenarnya dalam ranah penistaan agama. Ya. Kalau pemerintah mau konsisten menegakkan aturan itu sebenarnya sangat bisa itu dipakai. Kenapa? Karena mereka menuliskan kalimat-kalimat mereka yang jelas-jelas menyerang agama lain di luar kelompok saksi Yehova dengan mengatakan semua agama itu adalah agama palsu buatan setan. Itu ditulis di dalam Alkitab, dalam buku-buku mereka, misalnya di dalam bertukar pikiran mengenai ayat Alkitab itu juga ada tentang itu, ajaran mereka tentang itu. Kemudian di dalam buku misalnya apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan. Nah itu ajaran saksi Yehova juga memuat tentang ajaran bahwa agama-agama lain itu adalah agama-agama kafir, agama palsu, agama yang dibuat oleh setan. Ya. Jadi produk setan, ya. Bayangkan ini sebuah penghinaan, penistaan yang luar biasa sebenarnya. Kalau ini mau ditelusuri, kalau ini mau ditindaklanjuti, begitu ya. Karena ajaran mereka itu tersebar di mana-mana, ya, di buku-buku literatur mereka itu. Kemudian dalam buku mereka yang lain, misalnya pencarian manusia akan Allah, itu di halaman 369, 370, 371, ya itu jelas dia bicara sangat keras di sana. Bicara bahwa semua agama-agama itu imperium palsu, ya. Agama imperium palsu sedunia milik setan ini ya. Bayangkan itu dia menyebutkan seluruh kelompok agama apapun di muka bumi ini di luar saksi Yehova itu agama setan ya. Nah itu satu pandangan yang sangat ekstrim yang itu disebarluaskan di mana-mana. Dan itu tidak cocok ada di Indonesia, Pak. Ya, dan tidak cocok di Indonesia. Karena kita walaupun saya beritakan Injil di luar Yesus tidak ada selamat. Ya. Tapi itu kan saya gali dari Alkitab tanpa menghina agama lain gitu loh. Ya. Saya tidak percaya bahwa Muhammad adalah
nabi dan Ya. dia tidak ada di Kristen, tapi kan orang Islam percaya Ya, itu. dan tidak boleh kita menyerang. Dan saya tidak boleh Karena menghina begini, Pak. Nabi Muhammad kita misalnya. begini, kan kita kan apa ya, ada ranah privat dan ranah publik, ranah Betul. publik. Sehingga mana yang menjadi urusan privat kita, itu biarlah menjadi urusan privat ya, urusan pribadi. Artinya itu pemahaman imannya silakan. Tapi kemudian itu dipublish, disebarluaskan di buku-buku literatur mereka, itu jelas menyerang semua kelompok kita. Jadi saya bilang kepada pemirsa semua, sebenarnya Saksi Yehova itu tidak hanya anti Kristen, dia anti semua agama di dunia ini. Dan Saksi Yehova itu juga tidak hanya bertentangan ajarannya dengan Kristen sebenarnya, dia bertentangan dengan banyak agama di dunia ini. Ya. Kemudian Saksi Yehova tidak hanya menyerang kekristenan, tapi menyerang semua agama. Ya. Dan karena itu sebenarnya harusnya yang bersuara keras untuk melawan Saksi Yehova bukan hanya kelompok Kristen, mestinya semua agama di Indonesia ini berjuang bersama-sama untuk menolak Saksi Yehova. Kenapa? Karena Saksi Yehova juga menyerang agama-agama yang lain. Ya, semua agama. Ya. Dan kalaupun misalnya kita tidak terganggu dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi faktanya kan seperti yang tadi kita bilang, kita ini kan warga gereja atau warga agama sekaligus warga negara. Di mana tanggung jawab kita sebagai warga negara? Ya, ketika ada kelompok-kelompok tertentu seperti Saksi Yehova yang kemudian secara nyata-nyata dan jelas menyebarkan ajaran mereka yang jelas-jelas menghina agama lain, menghina pemerintah, menolak pemerintah, tidak mau taat kepada pemerintah dan lain sebagainya. Ya, saya pernah membaca tanggapan-tanggapan mereka di berita-berita online ya, di Google dan lain sebagainya, itu ada informasi-informasi mereka. Ada pandangan dari kelompok-kelompok Saksi Yehova di Jakarta dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwa Saksi Yehova tidak melawan pemerintah kok. Nah itu kan pembenaran. Dan itu jelas bullshit, itu ngomong kosong. Kenapa? Tidak melawan pemerintah tapi tidak mau ikut pemilu. Tidak mau mengaku bahwa mereka anti pemerintah, tapi larang orang ikut hormat bendera, ikut upacara dan lain sebagainya. Ya, itu jelas-jelas melawan pemerintah. Ya. Dan karena itu Saksi Yehova ini sebenarnya kelompok yang menjadi benalu sebenarnya, dan harusnya kalau kita mau konsisten mestinya SK pelerangan itu diaktifkan kembali ya, dan SK izin operasionalnya dicabut. Harusnya. Kenapa? Karena sebenarnya secara secara dasar hukum Saksi Yehova itu sebenarnya kacau balau ya. Saya berani nyatakan di YouTube Saksi Yehova dasar hukum mereka kacau balau. Silakan kalau ada yang mungkin berbeda pendapat silakan tanggapi dan kita akan klarifikasi itu ya. Misalnya, dasar hukum utama Saksi Yehova legal di Indonesia itu adalah SK Jaksa Agung tanggal 1 Juni 2001. Itu landasan legalitas Saksi Yehova yang pertama dan menjadi dasar hukum lahirnya keputusan Menteri Agama, keputusan Kabid Bimas Kriteria, aturan-aturan ikutan lainnya itu dimulai dulu dari SK ini, ya, SK pencabutan pelarangan dan izin operasional tahun 2001. Nah, di dalam SK itu sendiri, sebenarnya SK itu kalau boleh dibilang kontradiksi di dalam SK itu sendiri, ya. Dan ada prinsip atau asas hukum yang namanya lex superior derogat legi inferiori. Itu artinya hukum yang di bawah itu tidak boleh menabrak hukum yang lebih tinggi, atau dengan kata lain hukum yang lebih tinggi itu meniadakan atau mengesampingkan hukum atau aturan yang di bawah. Nah, SK Jaksa Agung itu kan secara hierarki hukum kan ada di bawah. Ada dulu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Peraturan Menteri dan lain sebagainya. Baru SK itu ada di paling bawah secara hierarki hukum. Ya. Nah, yang menariknya adalah salah satu landasan hukum yang dipakai di dalam SK Jaksa Agung tahun 2001 itu adalah Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65 terkait pencegahan penyalahgunaan penodaan agama. Sebagai dasar hukum penerbitan SK itu, salah satu aturan hukum yang dipakai. Ya. Yang anehnya adalah Saksi Yehova secara ajaran bahkan sejak sebelum SK itu diberikan, itu sudah jelas-jelas menghina agama lain kok. Dalam ajaran-ajaran mereka kok. Betul. Bagaimana mungkin SK itu bisa keluar padahal faktanya ajaran-ajaran mereka itu jelas menyerang, menghina agama lain sebagainya. Dengan mengatakan agama palsu, agama setan dan lain sebagainya. Karena ajaran itu bukan baru muncul hari ini. Ajaran bahwa agama palsu, agama setan semua kan sudah sejak dulu kayak gitu. Ya. Nah, tapi anehnya mereka bisa mengeluarkan SK Jaksa Agung ya tahun 2001 itu justru juga menggunakan salah satu landasan hukum yang dipakai adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 65 tentang pencegahan penyalahgunaan agama. Pada saat SK itu dikeluarkan, pada saat yang sama mereka telah melanggar undang-undang. Ya. Tapi kok anehnya itu undang-undang justru kecuali dirujuk. ada komitmen bahwa
kami tidak lagi, kami maaf, doktrin kami salah. Jadi kami sudah, agama semua baik kok. Jadi kemudian mereka merubah. Padahal ini tidak berubah sama sekali. Tetap mereka sampai hari ini aja mereka berlaku seperti itu kok. Nah itu hanya membuktikan bahwa memang karena ada kepentingan tertentu sehingga SK itu dikeluarkan. Atau yang kedua, tim Pakem di Kejaksaan RI waktu itu ada satu tim yang namanya Pakem, ya, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Itu ada biasanya ada di Kejaksaan kerjasama dengan Departemen Agama dan lain sebagainya. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan masyarakat. Saya bisa menduga sangat mungkin mereka memang tidak meneliti atau tidak mengetahui ajaran Saksi Yehova yang seperti ini. Bisa jadi. Sehingga mereka hanya melihat Saksi Yehova dari kulit luar. Dan pada akhirnya mereka kemudian mengeluarkan surat izin itu atau surat SK operasional itu dengan mencantumkan undang-undang yang justru telah dilanggar oleh Saksi Yehova. Betul. Nah, itu kan yang Pak bilang secara cacat hierarki di situ hukum ya. itu. Mereka sedang melanggar itu. Dan harusnya kalau pemerintah mau konsisten, kan di dalam SK itu sendiri kan ada poin per poin, ada beberapa poin yang disebutkan, ya. Diktum istilahnya itu, diktum 1, diktum 2, diktum 3. Itu kan di diktum ke-3 atau keempat kalau tidak salah itu akan ada bunyi diktum di SK itu begini, apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat keputusan ini ya dapat dicabut kembali. Ya. Bukan dapat tapi akan dicabut kembali, ya. Itu dalam bunyi SK Jaksa Agung seperti itu. Ya. Nah, masalahnya bukan di kemudian hari lagi, pada saat SK dikeluarkan itu sebenarnya sudah dilanggar undang-undang itu. Betul. Ya, tapi masalahnya adalah siapa yang meneliti itu, siapa yang kemudian melihat itu, siapa yang berani bersuara untuk itu. Nah, itu tidak ada. Makanya mereka diam-diam saja keluarkan SK itu, kemudian kasih izin operasional kepada Saksi Yehova. Padahal pada saat SK itu dibuat sebenarnya Saksi Yehova telah melanggar. Jadi bukan tunggu apabila di kemudian hari. Sekarang juga mereka sudah sedang dan terus. Dan terus kayak gitu melanggar itu. Iya Pak Max, jadi ini percakapan kita menarik sekali tapi mengingat waktu. Jadi buat semua pemirsa di channel saya, karena persoalan waktu jadi saya tidak tahu kapan Pak Max ada waktu lagi karena tentu akan ada pertanyaan banyak yang masuk. Tapi kita kalau bahas lagi sudah tidak memungkinkan Pak Max ya. Jadi terima kasih banyak. Oleh karena itu dari kami sebagai warga gereja, kami mengingatkan kepada orang Kristen, banyak-banyaklah belajar Alkitab, pendeta-pendeta jangan tidur, ayo bikin pemahaman Alkitab, jangan merasa pendeta lain itu sebagai kompetitor ketika mereka punya karunia mengajar, ayo belajar dari mereka, ayo beli buku mereka, ayo jiplak khotbah mereka deh, nggak ada masalah ya. Dan ingat kita harus waspada. Dan jangan terlalu main perasaan dengan Saksi Yehova. Bukan kita kasar atau apa. Tolak jangan main-main. Artinya tegas dari sisi teologis maupun aturan. Ya? Betul. Jadi mestinya ini menjadi perhatian serius kita. Betul. Kenapa? Karena Saksi Yehova dilarang saja, mereka sangat ekstrim, sangat luar biasa dalam. Apalagi Anda welcome ya. Panggil masuk, minum teh, makan kue, itu cari hal. Dan menariknya yang tadi seperti sempat disinggung Pak Mel di awal tadi bahwa ada banyak orang yang bisa saja bergereja di gereja saat ini. Sebagai jemaat secara statistik masih terdata sebagai anggota gereja tertentu. Saya pernah ketemu tapi begitu. Pemahamannya sudah pemahaman Saksi Yehova. Saksi Yehova. Saya sendiri pun sudah bertemu orang yang seperti itu. Ketika saya menyampaikan seminar tentang Saksi Yehova di salah satu gereja, ketika ada pertanyaan yang muncul dari penanya, itu cara bertanyanya, kita udah tebak. Konten muatan pertanyaannya sudah jelas, ini terpengaruh ajaran Saksi Yehova. Dan itu hanya dipahami oleh orang-orang yang sudah paham Saksi Yehova. Tapi bukan paham untuk mengikuti, tapi paham lalu dengan dasar kitab suci kita mau counter mereka. Kita langsung paham kok, cara bicaranya, cara pemahamannya, argumentasinya. Dia memang masih anggota sinode gereja-gereja di Indonesia. Tapi isi dalamnya Saksi Yehova. Makanya bahaya izin sedikit, saya tambahkan sedikit saja. Ini terkait dengan masalah hak asasi. Hak asasi. Ini penting sekali. Kenapa? Karena biasanya ketika bahas seperti ini ada banyak pandangan nih bahwa kan semua warga negara punya hak bebas beragama dong, kebebasan beragama, ya kan? Betul. Hak asasi manusia dong, dia mau beragama sembah kayu batu segala macam, ya kan? Ya itu ada orang yang berpandangan seperti itu. Bagaimana dia hak asasi manusia? Kan Saksi Yehova juga punya hak dong untuk mau percaya apa, mereka mau beragama seperti apa, kan begitu. Nah, tapi banyak orang tidak sadar bahwa ketika bicara hak dan kebebasan di Indonesia ini, itu selalu berjalan berbarengan dengan kewajiban. Tidak ada bicara hak dan kebebasan di Indonesia yang kebebasan absolut, kebebasan mutlak, tidak. Semua kebebasan kita itu selalu berjalan berbarengan dengan kewajiban-kewajiban harus dipenuhi, ya kan?
Nah, dan itu diatur dalam undang-undang. Betul bahwa di dalam pasal 29 bicara tentang hak kebebasan beragama. Dalam pasal 28 juga bicara tentang kebebasan beragama, ya. Tapi di dalam pasal 28 huruf J, ya, itu bicara tentang pada saat setiap warga negara menggunakan hak dan kebebasannya harus tunduk juga kepada wajib tunduk kepada batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang. Sehingga ketika kita bicara bahwa saya bebas beragama, saya bebas mau percaya apa, benar. Di satu sisi benar, tapi di sisi lain tidak boleh menggunakan kebebasan Anda atau hak Anda pada saat yang sama Anda melanggar hak dan kebebasan orang lain. Atau Anda menyerang agama lain dengan alasan bahwa hak dan kebebasan saya. Tidak bisa. Kenapa? Karena semua diatur dalam koridor aturan undang-undang. Ya, jadi setiap warga negara perlu mendengar baik bahwa setiap kita punya hak dan kebebasan, ya. Tapi hak dan kebebasan yang bukan kebebasan, hak dan kebebasan yang terkontrol di bawah aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehingga demi keteraturan, ya, jelas di dalam undang-undang pasal 28 itu, ya kan, mengatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang dilakukan melalui undang-undang, ya. Siap. Dan karena itu tidak bisa kita bicara saya bebas, jadi saya saksi Yehova, saya bebas, saya suka-suka mau serang agama lain, suka-suka mau anti pemerintah, suka-suka. Tidak bisa. Anda bicara hak dan kebebasan Anda, tapi di saat yang sama Anda sedang melanggar hak dan kebebasan orang lain. Betul. Anda tidak melaksanakan kewajiban Anda untuk taat kepada aturan, taat kepada undang-undang yang berlaku di negara ini. Betul. Ya, jadi harus seimbang, tidak bisa bicara hak dan kebebasan lalu lupa kewajiban. Betul. Begitu, Pak Mel. Ya? Betul. Siap. Terima kasih Pak Max, ya. Jadi kiranya informasi-informasi menarik seputaran dua hal besar yang kami bicara dari sudut teologisnya dan juga hukum. Ini membuat tema kita bukan tema abal-abal, tapi tema yang sangat dapat dipertanggungjawabkan. Dan video ini akan tetap ada di channel saya. Kiranya bermanfaat. Sampai jumpa di waktu-waktu yang mendatang. Saya Pendeta Mel Atok. Saya Max Vio. Sampai jumpa di judul-judul yang lain dan pasti menarik. Tuhan Yesus memberkati. Salam.